Apa kabar hari ini bosku semua? Maaf untuk hilangnya judul-judul di playlist, ada pembersihan bos ya. Yang jelas kita tetap lanjut meski satu video per hari. Semoga ini hanya sementara. Seni Gila 9 Agung Season 85. Boom, gelombang. Arus udara bergejolak, dan bebatuan berhamburan. Sekarang, Lin Chen, dengan penampilan acak-acakan, penuh luka, wajah pucat, dan berdarah dari sudut mulutnya, terhuyung-huyung berdiri dari reruntuhan dan puing-puing. Dasar bajingan, aku bermaksud menghargaimu, namun kau berani menggunakan cara-cara hina untuk bersekongkol melawanku. Raungan marah menggema. Tapi kemudian aku melihatnya. Raja Iblis Es diselimuti cahaya iblis yang sangat terang, dan kepalanya yang hancur secara ajaib sembuh kembali. Ini, Lin Chen terdiam, benar-benar terkejut. Meskipun Raja Iblis Es terlahir kembali dari kematian, Lin Chen tidak melakukannya tanpa usaha sendiri. Serangan mendadak ini sangat merusak jiwa iblis Raja Iblis Es. Secara khusus, keberhasilan Lin Chen dalam memperoleh mutiara suci Qiankun sama saja dengan memutus lengan kiri dan kanan Raja Iblis Es, sehingga melumpuhkan kekuatan Raja Iblis Es untuk melakukan pengulangan tak terbatas. Sekarang, dia terluka parah, vitalitasnya sangat berkurang, dan kekuatannya telah merosot tajam. Seolah-olah dia telah kembali ke bentuk aslinya, kembali ke keadaan primitif dari mayat Iblis Es. Namun, cermin pengumpul Yuan milik Lin Chen menyimpan energi yang sangat kuat, cukup untuk membunuh seorang ahli alam inti emas tingkat 5. Sebelumnya, dia ragu-ragu karena khawatir tentang mutiara suci Qiankun, khawatir bahwa itu akan membuang kekuatan cermin pengumpul Yuan. Namun, situasinya kini berbeda. Raja Iblis Es telah kehilangan perlindungan mutiara suci Qiankun, dan Lin Chen akhirnya melancarkan serangan balik yang gegabah. Memikirkan hal ini, Lin Chen merasa semakin berani dan sengaja memprovokasi, lalu berkata, Raja Iblis Es. Kurasa itu Raja Iblis penyakit. Kau sedang mencari kematian. Raja Iblis Es meraung marah, memperlihatkan giginya. Kau punya jalan menuju surga tetapi memilih untuk tidak mengambilnya, dan kau bersikeras memaksa masuk ke neraka. Tiba-tiba, Raja Iblis Es melepaskan auranya yang luas dan megah. Boom, gelombang. Kekosongan itu bergetar, arus deras mengamuk, dan lapisan bumi dalam radius 100 mil berguncang hebat. Di balik Danau Azure, gelombang besar menerjang langit, air danau yang tadinya jernih kini tercemar oleh energi iblis, menjadi kekacauan gelap dan mengerikan. Jurang dan retakan yang tak terhitung jumlahnya melintasi bumi di sekitar danau. Seluruh hutan gempar, dan semua binatang buas ketakutan. Pada saat yang sama, Yang Chen dan Ming Yue berhasil meloloskan diri dari sarang iblis, wajah mereka dipenuhi rasa takut saat merasakan fluktuasi dahsyat yang berasal dari lapisan bumi, yang mengguncang pikiran mereka dengan hebat. Sungguh menakutkan, seberapa kuatkah ini? Ming Yue benar-benar terkejut. Aku tidak tahu monster mengerikan apa yang dihadapi kakak Chen. Tantangan hidup dan mati yang sangat berat apa yang dihadapinya. Yang Chen mengepalkan tinjunya, matanya merah padam, dan menggertakkan giginya, berkata, aku benci diriku sendiri. Aku benci diriku sendiri karena begitu tidak berguna. Aku hanya bisa menyaksikan kakakku menderita, dan aku tidak berdaya untuk melakukan apapun selain berdiri dan tidak berbuat apa-apa. Seandainya kita bersatu sejak awal, mungkin keadaan tidak akan seperti ini. Ini semua kesalahan kita karena terlalu serakah dan egois, keluh Ming Yue. Kau tahu ini semua karena keegoisanmu. Tapi jangan lupa, kakakku Chen lah yang menyelamatkan hidupmu. Yang Chen mendengus, jelas kesal. Apapun yang aku berutang padanya, tentu akan kubayar, kata Ming Yue dengan ekspresi muram. Jika dia bisa selamat dari musibah ini, hidupku Ming Yue, akan menjadi miliknya, dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Saat ini juga, kekacauan telah terjadi di sarang iblis tersebut. Raja Iblis Es, yang diliputi amarah dan niat membunuh, meraung melalui gigi yang terkatup rapat, kau pencuri hina. Aku telah menggunakan kekuatan mutiara suci untuk menciptakan mayat Iblis Es selama bertahun-tahun, dan telah lama menempa tubuh abadi. Bahkan tanpa mutiara suci, kau tidak dapat melukaiku sedikitpun. Sekarang kau tidak punya kartu truf lagi, bukan? Kau sudah kelelahan, bukan? Kalau begitu aku akan membuatmu membayar harga yang paling mahal atas tindakan bodohmu. Ledakan. Aliran udara meledak, kehampaan hancur berkeping-keping, dan Raja Iblis Es, seperti harimau gila, membawa energi iblis mengerikan yang mampu menghancurkan dunia, mengamuk dan menghancurkan segala sesuatu di jalannya, menyerbu ke arah Lin Chen dengan amarah yang meluap-luap. Menghadapi amukan ganas Raja Iblis Es, Lin Chen tetap tak gentar sama sekali, diam-diam menyalurkan energi kuat yang tersimpan di dalam cermin pengumpul Yuan. Mata emasnya berbinar, mencari kesempatan untuk melancarkan serangan kuat lainnya kepada Raja Iblis Es. Melihat Raja Iblis Es hendak melancarkan serangan, Lin Chen menggunakan Blood Escape untuk langsung berteleportasi. Raja Iblis Es telah mengalami teknik gerakan aneh Lin Chen. Meskipun sulit untuk mengimbangi teknik melarikan diri dengan darah Lin Chen, Raja Iblis Es memiliki intuisi yang sangat kuat dan selalu dapat mengunci dan melacak aura Lin Chen. Selain itu, Raja Iblis Es berpengalaman dalam pertempuran, memiliki wawasan yang tajam, dan tahu bahwa teknik melarikan diri dari darah itu ampuh, tetapi teknik tersebut menghabiskan banyak energinya sendiri. Tiba-tiba, Raja Iblis Es segera menarik serangannya, berbalik mengikuti aura Lin Chen, dan berkata dengan marah, kau makhluk hina.
kau bisa bersembunyi sebentar, tapi kau tidak bisa bersembunyi selamanya. Lagi pula, Gua Iblis telah disegel oleh sihir terlarangku, kau tidak bisa melarikan diri sekarang, kau sudah tamat. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Begitu aku menangkapmu, aku akan memurnikanmu menjadi mayat iblis, dan kau akan berada di bawah kekuasaanku, berharap kau mati. Sungguh arogan, kau bisa melukaiku sebelum mulai mengoceh omong kosong. Lin Chen menatapnya dengan jijik, tatapannya meremehkan, sengaja memprovokasi Raja Iblis Es. Baiklah, selama 1000 tahun, aku telah membantai ahli dan jenius yang tak terhitung jumlahnya, tetapi aku belum pernah melihat pencuri kecil yang sombong dan lancang sepertimu. Karena kau sangat meragukan kekuatanku, maka aku akan menunjukkan kekuatanku. Raja Iblis Es meraung marah. Telapak tangan Iblis Es. Raja Iblis Es tiba dalam sekejap, gerakannya sangat cepat. Telapak tangannya dipenuhi energi Iblis Es yang kuat dan menakutkan, menghancurkan kehampaan seperti kertas. Telapak tangan iblisnya, sebesar lonceng laut, dengan ganas menyerang Lin Chen. Bahkan kapal yang hancur pun memiliki 3 paku, meskipun Raja Iblis Es terluka parah, setiap gerakannya masih sangat dahsyat. Dalam konfrontasi langsung, Lin Chen pasti akan mengalami kekalahan. Selain itu, serangan Raja Iblis Es sangat cepat dan ganas, sehingga menyulitkan Lin Chen untuk menemukan kesempatan melakukan serangan balik. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan jimat pelindung kelahirannya, berharap jimat itu akan seefektif yang dia bayangkan. Oleh karena itu, menghadapi serangan ganas Raja Iblis Es, Lin Chen justru menyerah untuk melawan. Ia bahkan tersenyum dan dengan tenang mengamati Raja Iblis Es dengan penuh percaya diri dan tanpa rasa takut. Dengan baik, Raja Iblis Es menyimpan dendam, mengingat bagaimana Lin Chen pernah menyergapnya sebelumnya. Selain itu, senyum Lin Chen terlalu jahat, membuatnya tampak seperti rubah tua yang licik dan cerdik, yang niat sebenarnya sulit untuk dipahami. Bagaimanapun dilihatnya, dengan tingkat kultivasi Lin Chen yang sangat rendah, dia sama sekali tidak memiliki peluang untuk melawan. Berpura-pura jual mahal. Diliputi amarah dan rasa malu yang mendalam, Raja Iblis Es melepaskan tangan iblisnya yang mendominasi dan ganas, yang, seperti mesin penggiling daging, menghancurkan lapisan arus udara dan menghantam Lin Chen dengan kekuatan yang luar biasa. Begitu diucapkan, langsung dilakukan. Saat telapak Iblis Es menekan tubuhnya, Lin Chen segera mengaktifkan jimat pelindung kelahirannya. Sebuah kekuatan dahsyat yang tak terlihat tampak dengan cepat menempelkan beberapa lapisan pertahanan kuat ke tubuh Lin Chen. Hal itu dapat digambarkan sebagai sesuatu yang kokoh seperti benteng dan tak tertembus seperti batu karang. Ledakan. Pukulan telapak tangan yang keras itu, seperti palu besi raksasa, menghantam jantung Lin Chen dengan kuat dan mendominasi. Momen itu, Raja Iblis Es sangat terkejut ketika ia merasa seolah-olah Lin Chen memiliki lapisan pertahanan yang kuat dan tak terlihat di tubuhnya, seperti menabrak benteng baja yang kokoh. Tidak hanya sulit untuk digoyahkan, tetapi juga menimbulkan kekuatan mengerikan yang langsung memantul kembali. Awalnya, jiwa iblis Raja Iblis Es mengalami cedera parah, dan penyatuannya dengan mayat Iblis Es tidak stabil, sehingga ia tidak dapat mengendalikan tubuh dan kekuatan mayat Iblis Es sesuka hati. Tiba-tiba, benturan keras dan tiba-tiba lainnya menghantamnya, mengguncang tubuh dan pikirannya, menyebabkan darah dan ki-nya melonjak, tulang-tulangnya bergetar, dan energi internalnya menjadi kacau. Seluruh tubuhnya terdorong mundur oleh kekuatan benturan tersebut. Bagus. Jimat dimaksudkan untuk memantulkan serangan kembali ke penyerang dengan kekuatan yang sama. Namun, fisik tempur Raja Iblis Es terlalu tangguh, tingkat kerusakan yang dipantulkan ini tidak cukup untuk membunuhnya. Sebaliknya, jimat pelindung pribadi akan langsung berubah menjadi debu jika digunakan melawan musuh seumur hidup. Namun, kekuatannya cukup besar. Hanya dengan jimat pelindung, ia mampu sepenuhnya menahan serangan terkuat dan paling dahsyat dari Raja Iblis Es, dan bahkan berhasil memantul kembali untuk melukai Raja Iblis Es dengan parah. Sekaranglah saatnya untuk meraih kesempatan ini, karena kesempatan ini tidak akan datang lagi. Setelah mengumpulkan kekuatannya untuk waktu yang lama, cermin pengumpul Yuan milik Lin Chen di dadanya tiba-tiba mulai berputar dengan cepat, melepaskan cahaya yang sangat terang, seterang matahari. Gelombang energi yang luas dan tak terbatas, membawa roh kebenaran langit dan bumi, seketika menyelimuti dan mengaburkan Raja Iblis Es. Ini. Raja Iblis Es benar-benar terkejut. Pertama, dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Chen menyembunyikan energi sebesar itu. Kedua, yang membingungkannya adalah Lin Chen jelas-jelas seorang kultivator iblis, jadi bagaimana mungkin dia memiliki energi kebenaran sebesar itu? Bagaimana dia bisa mengendalikan energi kebenaran yang begitu kuat dan menakutkan? Ada begitu banyak misteri sehingga Raja Iblis Es, yang telah tertidur selama bertahun-tahun, hampir tidak dapat memahami atau mempercayainya. Mungkinkah dia telah tertidur selama bertahun-tahun, dan seluruh dunia telah berubah? Ya. Alasan mengapa Raja Iblis Es kalah dari Lin Chen berulang kali adalah karena dia sama sekali tidak memahami kemampuan Lin Chen dan sangat meremehkan kekuatan Lin Chen. Alam semesta itu luas dan tak terbatas, kejahatan tidak akan bisa mengalahkan kebaikan. Kehancuran, teriak Lin Chen Zhen. Ledakan. Kekosongan itu meledak, dan energi yang dahsyat, luas, dan menakutkan membentuk pilar energi yang mempesona dan megah. Dengan kekuatan penghancuran yang besar, pilar itu menghancurkan turbulensi kekosongan dengan kecepatan kilat, melesat ke arah Raja Iblis Es seperti peluru laser. Tidak, mustahil. Aku adalah pemimpin 8 Raja Iblis Ekstrim, bagaimana mungkin aku dikalahkan oleh orang tak dikenal sepertimu?
Raja Iblis Es meraung marah, wajahnya berkerut karena amarah. Ledakan. Ledakan dahsyat dan terus-menerus menyebabkan tanah dalam radius puluhan mil bergemuruh dan ambles, retak dan pecah, menciptakan retakan yang tak terhitung jumlahnya yang saling bersilangan. Air biru tua, sedalam ribuan kaki, tampak melonjak naik akibat kekuatan ledakan yang mengerikan. Dalam sekejap, air berhamburan seperti ombak, menyebar ke segala arah. Angin kencang mengamuk, melolong seperti hantu dan dewa. Pohon-pohon dalam radius 10 mil tercabut dan berubah menjadi debu, serpihan kayu beterbangan kemana-mana, seolah-olah bencana alam telah melanda dan bumi telah ambles. Langit bergetar, awan gelap bergulir masuk, dan guntur bergemuruh. Perisai es. Perisai surgawi. Mingyue dan Yang Chen ketakutan dan segera mencoba membela diri, tetapi mereka tetap terpaksa mundur berulang kali akibat dampak ledakan yang mengerikan. Mereka merasa sesak napas, darah mereka bergejolak, dan mereka terhuyung-huyung, menderita hebat. Sulit untuk membayangkan betapa dahsyatnya energi yang dibutuhkan untuk menyebabkan kehancuran yang begitu besar. Di dalam sarang iblis, Raja Iblis Es terkena langsung pancaran energi tersebut, dan tubuh tempurnya yang konon tak terkalahkan akhirnya secara bertahap terkikis oleh kekuatan yang sangat besar. Seluruh tubuh iblisnya tampak terkikis, larut lapis demi lapis dan terkoyak inci demi inci di bawah dampak energi yang dahsyat. Wajah Raja Iblis Es memucat panjang, pupil matanya menonjol, dipenuhi kebencian dan dendam. Dia meraung dengan ganas, "Kau pencuri kecil yang hina. Kau memanfaatkan kelemahanku dan berulang kali menggunakan cara-cara hina dan tak tahu malu untuk bersekongkol melawanku. Kau menghancurkan rencana besarku untuk kelahiran kembali dan kekuasaanku di masa depan. Bahkan jika aku mati, aku akan binasa bersama denganmu, dasar binatang buas." Tiba-tiba, ketika tubuh iblis Raja Iblis Es hampir hancur, ia secara tak terduga melepaskan energi magis yang sangat menakutkan. Ya, dengan sisa kekuatan penyegelannya, Raja Iblis Es secara pribadi menghancurkan mayat Iblis Es tersebut. Kehancuran adalah kehancuran diri sendiri. Kita hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan Raja Mayat kelas 6 yang menghancurkan diri sendiri. Dengan baik, menyadari ada yang salah, Lin Chen ketakutan. Saat Raja Iblis Es mengamuk dan melakukan penghancuran diri, Lin Chen seketika berubah menjadi seberkas cahaya, menyatu dengan pedangnya. Dengan energi pedang yang tak terbatas, dia menembus tanah dan bebatuan saat dia melarikan diri dengan putus asa. "Dasar binatang buas, jangan berani-beraninya melarikan diri," teriak Raja Iblis Es. Ledakan. Raja Iblis Es menghancurkan dirinya sendiri, melepaskan energi dahsyat yang membentuk gelombang kejut mengerikan yang dengan mudah menghancurkan lapisan batu dan, dengan kekuatan seperti api liar, meledak dan melahap segala sesuatu di jalannya. Bagian 842. Ledakan. Suara gemuruh yang memekakkan telinga datang dari kedalaman bumi, mengguncang langit dan bumi. Aku bisa melihatnya. Bumi terangkat tinggi, bergelombang seperti ombak, terus-menerus retak dan mengembang, menghancurkan dan meruntuhkan hutan di sekitarnya, bebatuan beterbangan, serpihan kayu beterbangan, dan lumpur jatuh seperti hujan. Oh tidak, aku merasakan energi yang sangat mengerikan melonjak dari bawah tanah. Dengan kekuatannya, energi itu cukup untuk menghancurkan segala sesuatu dalam radius 10 mil. Wajah cantik Mingyue berubah karena terkejut. Lari, Yang Chen menggertakkan giginya. Wus, wus, gelombang. Keduanya melompat ke udara lalu mundur dengan panik. Jika dilihat dari atas, lapisan-lapisan bumi tampak terdorong membentuk pegunungan dan tebing, seperti riak yang bergelombang dan menelan segala sesuatu ke segala arah, pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Sulit membayangkan bahwa peluang Lin Chen untuk bertahan hidup di bawah dampak energi yang begitu dahsyat akan sangat kecil. Sekarang, Lin Chen berubah menjadi pedang, energi pedangnya seperti pilar, cukup tajam untuk menghancurkan batu, dan seperti seekor marmut, dia mati-matian berusaha melarikan diri dari permukaan bumi. Sayangnya, dampak ledakan energi itu sungguh mengerikan, secepat guntur, dan penyebaran serta penyerapannya sangat cepat. Secepat apapun Lin Chen, dia tidak bisa lolos dari kejaran energi ledakan ribuan kaki di bawah tanah. Aku bisa melihatnya. Gelombang energi gelap yang dahsyat dan menakutkan, seperti binatang buas yang mampu melahap segalanya, menghancurkan lapisan tanah dan batu, bergerak maju tanpa henti dengan kekuatan yang luar biasa, mendekat selangkah demi selangkah, hampir dalam jangkauan. Ekspresi Lin Chen berubah drastis, dia takut nasibnya sudah ditentukan. Di saat krisis, Lin Chen tiba-tiba mendapat ilham, itu dia. Mutiara Suci Qiankun. Itu benar. Mutiara Suci Qiankun dapat mengubah semua kekuatan. Mayat Iblis Es diubah menggunakan kekuatan Mutiara Suci Qiankun, dan Mutiara Suci Qiankun masih menyimpan atribut energi dari energi jahat Iblis Es tersebut. Demikian pula, Lin Chen juga dapat menggunakan kekuatan Mutiara Suci Qiankun untuk mengubah dan menyerap energi eksplosif ini. Pada saat itu, Lin Chen mengaktifkan Mutiara Suci Qiankun. Lagi pula, Raja Iblis Es telah menghancurkan diri sendiri dan binasa, sehingga Mutiara Suci Qiankun menjadi tak bertuan. Lin Chen dengan mudah mengaktifkan Mutiara Suci Qiankun. Aku akan mengambil risiko ini. Lin Chen menghentikan serangannya dan mulai menyalurkan kekuatan Mutiara Suci Qiankun, menyebabkan cahaya ilahi berkilauan yang aneh dan menyilaukan bersinar terang. Sungguh, energi eksplosif itu tertarik ke Mutiara Suci Qiankun, dan menggunakannya sebagai pintu masuk ke celah. Energi itu menerobos masuk ke Mutiara Suci Qiankun seperti banjir besar.
Namun, mutiara suci Qiankun hanyalah konverter yang dapat mengubah kekuatan semua atribut, tetapi tidak dapat menyerap energi dalam jumlah yang sangat besar. Secara kebetulan, cermin pengumpul Yuan milik Lin Chen dapat menyimpan sejumlah besar energi, melengkapi mutiara suci Qiankun dengan sempurna. Terlebih lagi, untuk memfokuskan seluruh upayanya dalam menghadapi Raja Iblis Es, energi spiritual cermin pengumpul Yuan hampir sepenuhnya terkuras, membuatnya rentan. Langsung, Lin Chen mengaktifkan cermin pengumpul Yuan, menariknya untuk berinteraksi dengan mutiara suci Qiankun, dan berhasil memasukkan energi spiritual yang telah diubah oleh mutiara tersebut. Merasakan masuknya energi yang sangat besar, cermin pengumpul Yuan mulai berputar cepat dengan frekuensi tinggi, membentuk pusaran tanpa dasar yang dengan ganas melahap dan mengubah energi spiritual. Dengan cara ini, mutiara suci Qiankun mengubah energi spiritual, sementara cermin pengumpul Yuan bertanggung jawab atas penyerapan, dan keduanya bekerja bersama dengan sempurna. Ledakan. Energi eksplosif yang mengerikan, luas dan tak terbatas, mengalir ke mutiara suci Qiankun seperti sungai yang mengalir ke laut, berubah menjadi sejumlah besar energi spiritual yang melonjak ke cermin pengumpul Yuan. Namun, energi ledakan itu terlalu kuat, dan memiliki dampak serta agresivitas yang luar biasa. Gelombang energi spiritual yang dahsyat menerjang, dan bahkan cermin pengumpul Yuan pun kesulitan menahan dampak energi spiritual yang intens tersebut. Lin Chen tetap fokus dan merasakan energi spiritual yang sangat besar bergejolak dan mendidih di dalam cermin pengumpul Yuan. Dia juga dapat merasakan fluktuasi hebat yang memasuki tubuhnya, menyebabkan darah dan qi-nya bergejolak dan membuatnya sangat tidak nyaman. Tidak, energi ledakannya terlalu kuat, cermin pengumpul Yuan saja tidak mampu menanganinya. Jika melebihi kapasitas cermin pengumpul Yuan, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Aku harus membantu mengurangi beban pada cermin pengumpul Yuan, kata Lin Chen sambil menggertakkan giginya. Ya, Lin Chen telah meletakkan fondasi yang sangat kokoh dalam segala aspek. Terutama setelah mengalami pertempuran hidup dan mati ini, kultivasi dan fisiknya telah meningkat pesat. Tampaknya sudah saatnya baginya untuk memadatkan inti emasnya. Karena ini takdir, maka aku akan berhenti menekan diriku sendiri. Teriak Lin Chen, tubuh dan jiwanya gemetar, semua titik akupunturnya terbuka, membebaskannya dari batasan dan memungkinkannya untuk sepenuhnya melepaskan jati dirinya yang sebenarnya. Berkumpul, gelombang. Lin Chen meraung dan merasakan aura kuat seolah terbentuk di sekelilingnya, menarik energi spiritual kuat yang sedang ditransformasikan dan memengaruhinya ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, energi spiritual yang sangat besar, tak terbatas seperti lautan, mengalir deras ke dalam tubuh seperti gelombang pasang yang mengamuk. Tampar, tampar. Seluruh tubuh Lin Chen bergetar hebat, seolah-olah lempengan baja sedang dicungkil. Energi internalnya melonjak, 9 meridiannya meregang, dan darah serta qi-nya mendidih seperti air mendidih. Kondisi fisiknya seketika mencapai puncaknya. Saat itu juga, Lin Chen merasa seolah semua batasan pada tubuhnya telah terangkat, dan semuanya mengalir dengan lancar dan alami. Sumber spiritual yang luas, sekuat sungai Yangtze, bergejolak kuat di dalam tubuhnya, dan esensi hidupnya bergejolak dan tak terbendung seperti laut. Momen selanjutnya, fisik Lin Chen menguat dengan cepat, dan tulang serta meridiannya tampak mengalami transformasi yang luar biasa. Didorong oleh sumber spiritual eksternal yang kuat, 9 meridian bersirkulasi dan menyatu ke dalam dantiannya, beroperasi secara otomatis dan naik seiring dengan gelombang pasang. Kemudian, energi spiritual bintang Lin Chen, seperti roda gigi yang berputar, mengalir dan tumbuh semakin kuat lapis demi lapis, meningkat secara stabil dan melonjak dengan liar. Perkuat, jadilah lebih kuat, perkuat, jadilah lebih kuat. Tubuh Lin Chen bagaikan tungku ilahi, memurnikan dan mengubah dirinya sendiri. Dia merasa seolah-olah memiliki kekuatan yang tak habis-habisnya, memberinya perasaan kebebasan yang menggembirakan. Dengan cara ini, esensi spiritual bintang mengalami transformasi kualitatif dari kuantitas menjadi kualitatif. Dantian yang hampir meledak dari tubuh Lin Chen secara bertahap memadat dan menetapkan esensinya dengan cara yang luar biasa, dan energi spiritual secara bertahap mengeras menjadi zat seperti pasta. Bagus. Ini adalah pertanda bahwa inti emas akan segera terbentuk. Berkumpul, gelombang-gelombang. Lin Chen berteriak, dantiannya bergetar, dan energi spiritual bintang, yang seperti pasta, mulai menggeliat hebat, terus-menerus mengembun di sekitar pusat dan secara bertahap mengeras menjadi bola yang tidak rata. Ya. Untuk memadatkan inti emas sepenuhnya, ia harus menjalani baptisan kesengsaraan petir. Oleh karena itu, Lin Chen tidak terburu-buru untuk memadatkan inti emas. Sebaliknya, ia terus menyerap energi spiritual untuk lebih memperkuat dan mengkonsolidasikan inti emas bintang, yang telah mencapai tahap setengah jadi. Hal ini membuat inti emas bintang semakin padat, dan inti emas yang ia padatkan akan jauh lebih kuat daripada milik orang biasa. Dunia luar. Yang Chen dan Ming Yue telah mundur lebih dari 10 mil dan telah melakukan persiapan pertahanan sepenuhnya. Namun mereka tidak menyadari, sebuah adegan aneh akan segera terjadi. Tanah yang sebelumnya bergejolak tiba-tiba menjadi tenang, dan energi mengerikan yang hendak meletus tampaknya telah ditekan secara paksa. Kekuatan terus menurun tajam, dan aura mengerikan yang menyelimuti dunia secara bertahap menghilang. Beberapa saat yang lalu, langit gelap dan badai sedang mengancam. Namun, sesaat kemudian, semuanya menjadi sunyi, dan angin serta ombak mereda. Apa yang terjadi? Yang Chen tercengang, sama sekali tidak mengerti.
Ming Yue, yang memiliki alam Yuan dan tingkat 3, merasakan segala sesuatu jauh lebih jelas dan menyeluruh daripada Yang Chen. Ia seolah tiba-tiba menemukan sesuatu yang membuatnya ngeri, dan ia berseru, mustahil. Apa yang tidak mungkin? Tanya Yang Chen segera. Aku yakin ini bukan ilusi, karena aku merasa energi ledakan dahsyat barusan sepertinya telah diserap oleh suatu kekuatan misterius. Suara Ming Yue bergetar. Mungkinkah ini mutiara suci Qiankun? Tanya Yang Chen dengan takjub. Mustahil. Mutiara suci Qiankun hanya bisa mengubah kekuatan elemen apapun, tetapi tidak bisa menyerap kekuatan apapun. Ming Yue menggelengkan kepalanya. Mungkinkah kakak Chen telah berhasil mendapatkan mutiara suci Qiankun, dan kemudian menggunakan kekuatan mutiara suci Qiankun untuk mengubah dan memurnikan energi eksplosif ini untuk kepentingannya sendiri? Tanya Yang Chen dengan bingung. Aku tahu Taoist Xingchen memiliki fisik yang kuat, tetapi kau bisa merasakan energi ledakan tadi. Bahkan seorang ahli alam Yuan dan tingkat 8 pun mungkin akan hancur berkeping-keping. Dengan konstitusi Taoist Xingchen, dia sama sekali tidak akan mampu menahannya. Ming Yue berkata dengan ekspresi serius, tentu saja, aku tidak bermaksud mengutuk Taoist Xingchen, tetapi kita harus bersiap untuk yang terburuk. Karena satu-satunya orang yang mampu melakukan kemampuan seperti itu adalah mayat iblis itu. Lagi pula, ia selalu mengendalikan kekuatan mutiara suci Qiankun. Kalau begitu, bukankah saudaraku Chen akan, wajah Yang Chen memucat karena terkejut. Jangan khawatir, rekan Taoist Xingchen diberkati dengan keberuntungan dan pasti akan mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Terlebih lagi, ini terjadi di wilayah Dao kita, dan Sekte Dao pasti tidak akan tinggal diam. Aku akan mencari cara untuk menghubungi guruku sesegera mungkin, kata Ming Yue. Menghubungi gurumu, supaya kau bisa merebut mutiara suci Qiankun. Yang Chen mencibir. Ming Yue tampak malu dan mendengus. Aku tahu kita pernah salah paham sebelumnya, tapi aku tidak pernah bermaksud menjadi musuhmu. Hanya saja mutiara suci Qiankun terlalu penting bagi Sekte Dao kita. Penting, kurasa kau hanya berharap saudaraku Chen jatuh ke dalam masalah. Kata Yang Chen dingin. Kalau begitu, aku sarankan kau jangan menginginkan mutiara suci Qiankun. Baik saudaraku Chen hidup atau mati, mutiara suci Qiankun bukan lagi milik Sekte Daomu. Aku akan menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah untuk menyelamatkan saudaraku Chen, karena dia tidak serapuh yang kau kira. Itu saja. Yang Chen terbang untuk menyelamatkan Lin Chen. Tidak bisa dipahami, seru Ming Yue dengan marah dan mengikutinya. Sejujurnya, Ming Yue masih berharap Lin Chen bisa selamat, tetapi harapan itu terlalu tipis. Dari waktu ke waktu, ketika mereka tiba di Danau Bihu, mereka hanya menemukan reruntuhan dan jurang di mana-mana. Bahkan danau itu sendiri telah dijarah habis-habisan. Area dalam radius 10 mil telah berubah menjadi lahan tandus, tanpa ada makhluk hidup sama sekali. Saudara Chen, mata Yang Chen memerah saat ia menatap reruntuhan di tanah, tak mampu merasakan jejak kehidupan apapun. Tak mampu menahan godaan. Ming Yue tiba-tiba menoleh dan terkejut melihat pemandangan mengerikan di hadapannya, lalu terdiam ketakutan. Untungnya, energi ledakan tersebut tidak dilepaskan pada akhirnya, jika tidak, situasinya tidak akan sesederhana itu. Seluruh hutan akan hancur, dan semua kehidupan akan musnah. Saudara Chen, bukankah kau bilang kau tak pernah kalah? Aku percaya kau masih hidup. Bahkan jika aku harus menggali seluruh bumi, aku akan menyelamatkanmu. Yang Chen Bei patah hati dan kehilangan akal sehatnya, ingin sekali menggali bumi dengan paksa. Biar aku yang melakukannya. Apa yang kau lakukan itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Aku punya jimat pelacak yang bisa melacak semua aura dalam radius 10 mil. Selama dia masih hidup, meskipun hanya jejak samar, aku bisa menemukannya. Dengan begitu, kita tidak akan berjalan tanpa arah. Ming Yue menghela napas pelan, dan sebuah jimat muncul di tangannya. Langsung. Tepat ketika Ming Yue hendak mengucapkan mantranya, tiba-tiba langit dan bumi bergetar, dan angin serta awan berubah warna. Kemudian, kekuatan langit dan bumi yang mencekik dan dahsyat turun dengan dahsyat. Ini. Ekspresi Ming Yue dan Yang Chen berubah drastis, benar-benar kebingungan. Bagian 843. Langit dan bumi terasa mencekam, angin bertiup kencang dan awan berarak, pemandangan suram dan gelap, seperti pertanda akhir dunia. Murka ilahi yang mengerikan meresapi langit dan bumi, mengancam untuk memisahkan langit dan bumi. Ya Tuhan, bagaimana semuanya bisa berubah? Yang Chen tercengang, pikirannya kacau. Kesengsaraan petir. Ini adalah kekuatan kesengsaraan petir. Seseorang akan mengalami kesengsaraan, seru Ming Yue dengan terkejut. Kesulitan. Yang Chen terkejut. Setelah perhitungan yang cermat, dia menyadari bahwa tingkat kultivasi Lin Chen memang telah mencapai kondisi untuk memadatkan inti emas. Dia tertawa gembira, haha. Kakak Chen, pasti kakak Chen. Orang ini telah menekan kekuatannya begitu lama, seharusnya dia sudah menembus batas sejak lama. Mengalami kesengsaraan berarti menantang langit dan bumi. Untuk mencegah diri kita terperangkap oleh kekuatan langit dan terhalang dari mengalami kesengsaraan, kita harus mundur. Kata Ming Yue dengan sungguh-sungguh. Ya, kita tidak boleh ikut campur dalam penderitaan kakak Chen. Yang Chen mengangguk berulang kali, sangat gembira dan bersemangat. Dia dan Ming Yue segera mundur untuk mengamati dari kejauhan. Pada saat yang sama, di hutan yang luas itu, terdapat banyak murid berpengalaman dari berbagai sekte yang, setelah mendengar tentang perubahan aneh di dunia, merasa takut. Aura yang sangat menakutkan. Kekuatan surgawi. Inilah kekuatan surgawi. Seseorang sedang mengalami kesengsaraan.
Beraninya seseorang. Ada orang yang benar-benar berani menjalani cobaan di Yunlin. Siapakah orang ini? Ada yang tidak beres. Tidakkah kalian semua merasakan bahwa kekuatan-kekuatan surgawi tampak jauh lebih kuat daripada apapun yang pernah kita temui? Tampaknya sang penakluk kesengsaraan ini bukanlah orang biasa, mampu membangkitkan amarah kekuatan surgawi sedemikian rupa. Kerumunan itu merasa ngeri dan mendongak untuk melihat apa yang sedang terjadi. Beberapa bahkan mencoba mendekati area tempat kekuatan ilahi itu berkumpul. Tidak hanya para murid dari berbagai sekte yang merasa khawatir, tetapi semua burung dan binatang di seluruh hutan Yunlin juga gempar, berteriak dan berlarian liar seperti lalat tanpa kepala, berhamburan ke segala arah. Kemudian, kemarahan langit semakin meningkat, dengan awan gelap bergulir, kilat, dan guntur hampir menutupi seluruh hutan, menjerumuskan dunia ke dalam kegelapan, dan arus udara menjadi ganas, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Kekuatan yang dahsyat dan tak terbatas menyapu langit dan bumi, menyebabkan seluruh dunia bergetar hebat, langit runtuh dan bumi hancur, gunung-gunung runtuh dan daratan bergelombang seperti ombak. Awan malapetaka belum terbentuk, tetapi membawa serta perasaan penindasan yang luar biasa. Apakah ini kekuatan dari kesengsaraan Pil? Ini terlalu menakutkan. Yang Chen tercengang, tenggorokannya kering. Dia merasakan kekuatan mengerikan itu mengalir turun dari langit dan bumi, dan dia gemetar ketakutan. Tidak, ini bukan kekuatan Pil penangkal biasa. Ning Yue menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Tanya Yang Chen segera. Kesulitan yang ditimbulkan oleh petir juga bervariasi kekuatannya, tergantung pada metode kultivasi, kekuatan, bakat, dan sifat kultivator, di antara faktor-faktor lainnya. Kata Ming Yue dengan sungguh-sungguh. Jika memang benar rekan Taois Xing Chen yang mengalami kesulitan, wajar jika kekuatan surgawi begitu dahsyat. Lagi pula, kesenjangan antara tingkat kultivasinya dan kekuatan sebenarnya sangat besar, menjadikannya sosok yang sangat menantang. Tentu saja, hukuman dari kekuatan surgawi akan lebih berat. Kalau begitu, bukankah saudaraku Chen dalam bahaya besar? Tanya Yang Chen dengan ekspresi khawatir. Kau tidak bisa mengatakan itu. Kesengsaraan adalah ujian langit dan bumi, dan juga transformasi. Siapapun yang mengalami kesengsaraan akan menerima berkah langit dan bumi, dan kultivasi serta fisiknya akan mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Seiring meningkatnya kesulitan kesengsaraan, manfaat bagi orang yang mengalami kesengsaraan akan semakin besar. Ming Yue berkata dengan sungguh-sungguh, jika rekan Taois Xing Chen dapat mengatasi kesengsaraan ini dan mencapai inti emas, dia pasti akan jauh lebih kuat daripada orang biasa. Memang, saudaraku Chen sangat cakap dan kuat. Cobaan surgawi yang dihadapinya jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan oleh orang biasa. Yang Chen mengangguk sedikit, merasa khawatir tetapi juga lebih penuh harapan. Di sisi lain, Ming Yue tenggelam dalam pikirannya masih terganggu oleh energi ledakan yang tiba-tiba menghilang sebelumnya. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Lin Chen berhasil melakukannya. Mungkinkah Lin Chen telah menguasai mutiara suci Qiankun dan mengubah serta menyerap energi mengerikan ini, yang akan memicu kesengsaraan? Setelah diteliti lebih lanjut, kekuatan energi eksplosif ini adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli alam Yuan dan tingkat 8 pun mungkin tidak mampu menahannya. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri tingkat awal mampu menahan energi sekuat itu? Mungkinkah aku salah? Bukan dia yang mengalami cobaan itu. Ming Yue mengerutkan kening, tetapi melihat antusiasme Yang Chen yang begitu besar, dia tidak tega untuk mengungkapkan kecurigaannya. Saat ini juga, saat kekuatan surga dilepaskan, gelombang energi penghancur muncul, riak-riak mengerikan memenuhi langit dan bumi, dan angin kencang menyapu daratan seperti laut yang mengamuk. Gemuruh, gelombang. Bumi bergetar terus-menerus, bergelombang seperti ombak, seolah-olah tanah telah menjadi rapuh, retak dan terbelah seperti jaring laba-laba raksasa, menciptakan jurang tanpa dasar. Kekuatan dari malapetaka petir ini terlalu dahsyat. Apakah ini sesuatu yang dapat ditahan oleh manusia? Kata Yang Chen sambil gemetar. Dia memang jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Ming Yue berkeringat deras. Sebenarnya, dia menahan banyak hal. Saat menjalani cobaan beratnya, kekuatan surgawi yang dihadapinya jauh dari sebanding dengan kekuatan Lin Chen. Meskipun dia telah mencapai alam Yuan dan tingkat ketiga, dia masih kurang percaya diri untuk menghadapi kekuatan surgawi yang begitu menakutkan. Sial, apakah ini bahkan cobaan minum pil yang normal? Ini menakutkan. Mungkinkah ini semacam makhluk mengerikan yang telah membuat langit murka? Aku belum pernah merasakan kekuatan ilahi yang begitu dahsyat sebelumnya, ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Mungkin itu adalah penjahat keji yang telah melakukan banyak perbuatan jahat dan sekarang sedang dihukum oleh surga. Kerumunan itu dipenuhi rasa takut, khawatir terjebak dalam baku tembak, dan tidak berani mendekat. Tentu saja, masih ada beberapa individu yang kuat dan berani yang ingin menyaksikan kehebatan para penyintas kesengsaraan, dan mereka dengan hati-hati mendekati area di mana kekuatan surgawi terkonsentrasi. Sekarang, ratusan kaki di bawah permukaan, Lin Chen duduk bersila, tubuhnya terjepit di antara celah-celah tanah. Tubuhnya bersinar dengan cahaya surgawi, menyerupai kaca 7 warna, dan dipenuhi dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Ya, Lin Chen juga merasakan kekuatan dahsyat yang ditimbulkan oleh kekuatan surgawi yang menakutkan, dan berseru dengan terkejut, apakah ini cobaan petir? Sepertinya Dewa Naga Bintang Abadi benar. Setiap cobaan yang kuhadapi jauh lebih kuat daripada yang dihadapi orang biasa. Meskipun demikian, Lin Chen sama sekali tidak merasa takut, sebaliknya, ia penuh semangat juang dan ingin mencoba. Ledakan.
Langit dan bumi bergetar, dan awan gelap bergolak seperti binatang purba, meraung tanpa henti. Dengan kekuatan ilahi yang menakutkan yang dapat memusnahkan semua kehidupan, arus-arus itu melonjak dan menyatu, membentuk awan badai raksasa dalam pusaran. Guntur bergemuruh dan bergemuruh dari dalam awan badai. Kemudian, kobaran api yang besar dan menyala-nyala, seperti matahari, menyembur keluar dari awan badai yang bergulir. Dalam sekejap, seluruh area menjadi sangat panas, pepohonan dalam radius puluhan mil layu dan mati seketika, dan tanah tampak memerah karena panas. Suasananya seperti kapal uap raksasa yang dipenuhi kabut panas yang menyengat. Mengapa cobaan ini berubah lagi? Yang Chen merasa ngeri, panas yang menyengat menyebar, hampir membakar kulitnya. Kesengsaraan petir dan api. Ini benar-benar kesengsaraan petir dan api. Mata Mingyue menunjukkan rasa takut. Kesengsaraan petir. Apakah itu sangat langka? Yang Chen tercengang. Kesulitan petir biasa tidak berubah. Tapi kesulitan petir api adalah kekuatan berbasis api yang ditambahkan ke fondasi elemen petir, membuatnya jauh lebih merusak daripada kesulitan petir biasa. Seru Mingyue dengan ngeri, jika orang yang mengalami kesulitan itu benar-benar rekan Taois Xingchen, maka aku benar-benar tidak mengerti teknik luar biasa macam apa yang telah dia kembangkan sehingga dapat memicu kesulitan petir api. Ini, Yang Chen terdiam, merasakan tekanan yang sangat besar. Diam-diam dia merasa khawatir dan berpikir, mungkinkah karena warisan takdir abadi kakak Chen sehingga petir kesengsaraan ini berubah? Jika begitu, apakah aku juga harus menghadapi kesengsaraan ini di masa depan? Pantas saja kakak Chen menekan kultivasinya begitu lama dan tidak berani menerobos. Sepertinya dia sudah meramalkan ini. Sepertinya aku juga perlu memperkuat kultivasiku di masa depan, jika tidak, jika aku menghadapi petir kesengsaraan yang begitu mengerikan, aku takut aku bahkan tidak akan tersisa menjadi abu. Astaga, ini adalah malapetaka petir dan api. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihat bencana petir yang begitu mengerikan. Orang yang sedang mengalami cobaan ini pasti telah melakukan sesuatu yang keji sehingga dihukum oleh surga. Atau dia pasti telah mempraktikkan teknik yang menentang surga atau menjadi seorang jenius yang tak tertandingi. Bagaimanapun, perjalanan ini tidak sia-sia. Orang-orang yang telah dilatih di Yunlin juga terkejut dan ketakutan. Ledakan. Awan malapetaka bergulir tanpa henti, kilat menyambar, dan api berkobar. Dengan setiap gulungan, awan kesengsaraan itu berukuran 2 kali lipat, mengumpulkan energi yang semakin kuat, dan keinginan mereka untuk menghancurkan dunia menjadi semakin jelas, mengguncang pikiran semua orang dengan hebat. Dengan cara ini, murka surga, yang telah lama bergejolak, meraung dengan amarah yang menggelegar. Awan kesengsaraan bergetar hebat, seperti binatang raksasa yang menutupi langit, membuka mulutnya yang merah darah dan memuntahkan kilat yang menyala-nyala. Meraung, gelombang. Langit dan bumi meraung amarah, seolah-olah seekor naga ilahi telah lahir, membawa kekuatan penghancuran yang dahsyat, merobek jurang besar antara langit dan bumi, dan dengan ganas serta tanpa ampun membombardir reruntuhan Danau Azure. Takut. Yang Chen menatap dengan tak percaya saat kilat menyambar dari langit, merasa seolah seluruh dirinya terkoyak, membuatnya sesak napas dan pikirannya kosong. Apakah ini benar-benar cobaan petir? Mata Mingyue membelalak kaget, jantungnya berdebar kencang karena takut. Tingkat pertama cobaan petir dan api ini sudah lebih dari 10 kali lebih kuat daripada tingkat terakhir cobaan petirnya saat itu. Ledakan. Bumi bergetar hebat, dan lautan luas tertembus oleh bola api raksasa, menciptakan jurang. Daratan di sekitarnya bergejolak seperti arus deras, dengan bebatuan berterbangan kemana-mana dan berubah menjadi debu. Kemudian, gelombang energi yang dahsyat dan menakutkan menyebar ke segala arah. Yang Chen sangat terkejut dan tidak punya pilihan selain memanggil perisai abadinya untuk membela diri. Dia juga merasakan benturan yang kuat, tubuh dan jiwanya bergetar, dan darahnya bergejolak. Dia tidak bisa menahan rasa khawatir, ini gila. Bisakah kakak Chen benar-benar menahannya? Yunlin dan yang lainnya juga melihat dan mendengar hal-hal ini dengan jelas, dan merasakannya secara mendalam. Mereka ketakutan, wajah mereka pucat pasi dan kaki mereka gemetar. Ini bukanlah pengadilan dari surga, melainkan hukuman mati, upaya untuk memusnahkan seluruh kehidupan. Bahkan tokoh-tokoh berpengaruh yang ingin menyaksikannya secara langsung pun gentar oleh kekuatan dahsyat dari bencana petir dan api tersebut. Meskipun mereka takjub, mereka lebih khawatir akan keselamatan mereka sendiri. Sekalipun terlindungi oleh lapisan bumi di bawahnya, seseorang tidak dapat terhindar dari hukuman malapetaka surgawi. Lin Chen telah mempersiapkan diri, dan dia benar-benar meninggalkan armor Starfire, menggunakan daging dan darahnya sendiri untuk mengumpulkan aura pertempurannya dan langsung menghadapi cobaan pertama petir dan api. Dalam sekejap, api dan petir yang dahsyat, mendominasi, dan sangat panas seketika menyelimuti seluruh tubuh Lin Chen, menghantamnya dengan kekuatan liar dan tak terkendali. Ini sangat menyegarkan. Lin Chen merasa mati rasa di sekujur tubuhnya, seolah setiap inci daging, setiap tulang, dan setiap tendonnya akan terkoyak. Meskipun rasa sakitnya sangat menyiksa, di bawah baptisan api dan petir, fisik Lin Chen mengalami penempaan intensitas tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dagingnya yang terluka serta tendon dan pembuluh darahnya yang robek dengan cepat memperbaiki diri. Saat ia ditempa dan disembuhkan, fisik Lin Chen juga menjadi sangat kuat. Pada saat yang sama, murnikan energi spiritual. Inti emas bintang yang setengah terbentuk di dalam dantian, seolah-olah dibuat dengan sangat teliti, mulai terbentuk, dan kekuatan naga bintang yang dikandungnya meningkat alih-alih menurun, menguat lapis demi lapis. Ya,
Selama Lin Chen mampu menahan baptisan dan penempaan cobaan petir dan api, inti emas naga bintang yang ia padatkan akan menjadi lebih kuat dan lebih kokoh. Bagian 844. Ledakan. Bumi berguncang hebat, angin kencang bertiup, dan pasir serta batu beterbangan kemana-mana. Meskipun cobaan pertama berupa guntur dan api berangsur-angsur mereda, kekuatan surga yang menakutkan dan mengagumkan masih menyelimuti dunia. Semua orang di Yunlin benar-benar merasakan kekuatan bencana petir dan api. Saat ini, di lokasi Danau Bihu yang asli, telah tercipta jurang gelap tak berdasar. Bahkan dalam kegelapan, cahaya terang, seperti bintang, masih dapat terlihat jelas berkelap-kelip di jurang tersebut. Kakak Chen, ini aura Kakak Chen. Kakak Chen benar-benar masih hidup. Haha, aku tahu, Kakak Chen-ku memiliki kemampuan yang luar biasa dan keberuntungan yang tak terbatas, bagaimana mungkin dia mati semudah itu? Yang Chen tertawa terbahak-bahak, air mata mengalir di wajahnya. Benar-benar dia, Ming Yue terkejut dan tak bisa berkata-kata. Haha, lihat, selama kakakku Chen masih hidup, lupakan saja impian mendapatkan mutiara suci Qiankun. Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, jika rekan Taois Xing Chen dapat mengatasi cobaan ini, saya tentu akan menyerahkan mutiara suci Qiankun dan dengan tulus mengucapkan selamat kepadanya. Ming Yue berkata dengan sungguh-sungguh, namun, kekuatan cobaan petir api jauh lebih besar dari itu. Apa maksudmu? Tanya Yang Chen segera. Kesengsaraan petir api memiliki 3 kesengsaraan utama, masing-masing lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Jika ini adalah kesengsaraan petir api terakhir, kekuatannya mungkin lebih dari 20 kali lipat dari yang sebelumnya, kata Ming Yue dengan sungguh-sungguh. 20 kali. Yang Chen ketakutan. Tingkat pertama dari kesengsaraan petir dan api saja sudah cukup menakutkan. Jika kekuatannya ditingkatkan 20 kali lipat, bahkan seorang ahli alam inti emas sejati pun tidak akan mampu menahannya. Dia dengan marah berkata, kau bercanda. Apakah kau di sini untuk mengutuk saudaraku Chen? Aku tidak bercanda, ini benar, kata Ming Yue dengan sungguh-sungguh. Yang Chen menggertakkan giginya dan berteriak, lalu kenapa? Dengan kekuatan kakakku Chen, apalagi tingkat ketiga dari kesengsaraan petir api, bahkan jika itu ribuan atau puluhan ribu tingkat, kakakku Chen bisa mengatasinya. Aku harap begitu. Ming Yue mengangguk sedikit, matanya berbinar, hatinya dipenuhi harapan. Dia telah menerima begitu banyak kejutan, dan dia berharap melihat Lin Chen menjadi orang yang benar-benar kuat dan jujur. Sungguh. Awan kesengsaraan bergolak sekali lagi, melepaskan serangkaian dentuman guntur dan energi api yang mengguncang bumi dengan dahsyat, sementara arus udara di sekitarnya mengamuk liar seperti baling-baling angin yang tak terhitung jumlahnya. Alam semesta diliputi kekacauan, awan badai bergulir, dan kobaran api berkobar. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi melonjak semakin tinggi, awan kesengsaraan berlipat ganda secara eksponensial, dan kehendak penghancur dunia yang dahsyat yang terpancar darinya menjadi semakin menakutkan. Bumi bergejolak dan bergelombang seperti ombak, mengguncang jiwa mereka dengan sangat hebat. Tak termaafkan. Yunlin dan yang lainnya, termasuk semua burung dan binatang buas, semuanya mendongak ke arah awan petir berapi-api raksasa yang memenuhi langit pada saat yang bersamaan. Seluruh pemandangan itu menyerupai bencana apokaliptik, mencekik semua orang, membekukan semangat dan darah mereka, membuat mereka gemetar ketakutan saat mereka menatap awan malapetaka, diam seperti jangkrik di musim dingin, kulit kepala mereka merinding. Ya, lapisan kedua dari akumulasi bencana petir dan api setidaknya 10 kali lebih kuat daripada yang pertama, membawa getaran dahsyat yang hampir membalikkan dunia dan menghancurkan segalanya. Kesengsaraan kedua berupa guntur dan api akan segera dimulai. Itu menakutkan. Jika itu aku mungkin akan langsung menjadi abu. Yang mengejutkan saya adalah bahwa kekuatan surgawi sebenarnya sedang mengumpulkan lapisan kedua dari kesengsaraan petir dan api. Bukankah itu berarti bahwa orang yang sedang mengalami kesengsaraan telah selamat dari lapisan pertama kesengsaraan petir dan api? Itu wajar. Jika seseorang akan mengalami cobaan, mereka harus siap. Tampaknya orang yang mengalami cobaan ini pasti memiliki senjata sihir yang ampuh untuk melindunginya. Jika tidak, dengan kultivasi seorang seniman bela diri yang telah memasuki Dao, mustahil bagi mereka untuk menahan cobaan petir dan api yang begitu dahsyat. Yunlin dan yang lainnya terkejut, wajah mereka dipenuhi rasa takut saat mereka menatap awan badai yang mengamuk. Kekuatan ini, wajah Yang Chen menegang, dia akhirnya mempercayai kata-kata Ming Yue. Kekuatan yang terpancar dari tingkat kedua kesengsaraan petir api tidak dapat dibandingkan dengan tingkat pertama. Tantangan yang dihadapi oleh para jagoan sejati tentu berbeda dari tantangan yang dihadapi orang biasa. Aku yakin kaulah jagoan sejati itu. Pikir Ming Yue dalam hati, sangat mengagumi sekaligus merasa rendah diri. Sekarang, di bawah jurang, Lin Chen duduk bersila di udara, dikelilingi pemandangan kehancuran. Tubuhnya berkilauan oleh cahaya bintang, fisiknya ditempa dan disempurnakan oleh cobaan petir, kulitnya berwarna hijau zamrud yang cerah, berkilauan dengan cahaya yang menyeramkan. Tubuh pertempuran naga bintang menunjukkan tanda-tanda samar penguatan dan kemajuan ke tahap ketiga. Tak mampu menahan godaan. Merasakan kekuatan mengerikan yang menyelimuti dunia, Lin Chen tidak hanya tidak takut, tetapi juga sangat bersemangat. Efek penempaan dari kesengsaraan petir dan api pada dirinya benar-benar sempurna. Terutama inti emas naga bintang, yang saat ini sedang dimurnikan, tampaknya telah mengalami 1000 kali penempaan, menjadi lebih kuat dari emas dan besi, dan sangat padat. Jika ia mampu menahan 3 cobaan petir dan api, inti emas naga bintang pasti akan mengalami transformasi yang luar biasa.
Ayo! Lin Chen berteriak, dengan penuh kekuatan menghadapi awan kesengsaraan surgawi menembus jurang tak berdasar. Ledakan. Langit dan bumi bergetar hebat, seolah merasakan provokasi Lin Chen. Kekuatan langit kembali menguat, disertai dengan amarah langit dan bumi, mendistorsi ruang hampa. Gelombang kekuatan dahsyat seperti gunung menghantam bumi. Dalam sekejap, seluruh daratan, di bawah tekanan langit, tampak tenggelam ke bawah, menjadi seperti kubangan lumpur, bergelombang dan tidak rata, dengan bebatuan beterbangan di mana-mana, dan angin kencang mengamuk dan meraung tanpa henti. Mereka sudah datang. Semua orang menatap dengan kaget, sementara Yang Chen dan Ming Yue, karena takut akan nyawa mereka, mundur dengan ketakutan. Tiba-tiba, awan malapetaka yang bergolak tiba-tiba mengeras secara mengerikan, dan dunia menjadi sunyi, memberikan perasaan berat dan mencekam kepada orang-orang bahwa badai sedang datang. Momen selanjutnya, langit bergetar saat kilat dahsyat dan mengerikan, sebesar dan semenakutkan tubuh naga, melesat menembus udara, saling berjalin, dan menyatu menjadi satu, menghancurkan arus udara dengan kekuatan penghancur dan menyilaukan mata semua orang. Ledakan. Kobaran api dan kilat menyapu langit dan bumi, membawa energi yang sangat besar dan dahsyat, dengan ganas dan tanpa ampun menghantam mulut jurang. Momen itu, cahaya yang menyilaukan itu mengaburkan seluruh penglihatan, hampir membutakan mata kami dan membekukan pikiran kami. Ledakan. Ledakan. Serangkaian ledakan dahsyat yang menghancurkan dunia membuat seluruh dunia terasa seperti diselimuti lautan badai. Daratan dalam radius puluhan mil hancur dan penuh lubang, seolah-olah diinjak-injak oleh raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Bebatuan yang berterbangan di langit seketika berubah menjadi bubuk. Mengaum, gelombang. Lin Chen meraung seperti binatang buas, urat-urat di sekujur tubuhnya menonjol, saat dia menerobos langsung ke dalam kobaran api dan petir yang dahsyat. Meskipun hanya berupa satu lapisan malapetaka petir dan api, kekuatannya datang bergelombang demi bergelombang. Bum bum bum, gelombang. Serangkaian ledakan dahsyat melengul seluruh tubuh Lin Chen dalam amukan, daging dan kulitnya terkoyak. Semburan kekuatan petir yang dahsyat dan intens, seperti gunting, tanpa henti dan tanpa ampun menebas tubuh Lin Chen, mengamuk dan tanpa ampun menghancurkan tulang dan meridiannya. Momen itu, Lin Chen merasa seolah seluruh tubuhnya terkoyak oleh api dan petir, tubuh dan jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Kulitnya yang keras seperti perunggu juga dipenuhi dengan luka berdarah yang mengerikan, membuatnya tampak seperti manusia yang berlumuran darah. Ah, gelombang. Lin Chen tak kuasa menahan jeritan kesakitan. Seluruh tubuhnya berputar hebat di tengah kilat yang mengamuk, tendon dan pembuluh darahnya putus, hampir mencabik-cabiknya hingga hancur berkeping-keping. Penyiksaan yang begitu mengerikan dan siksaan yang menghancurkan, dari tubuh hingga jiwa, terasa seperti dicabik-cabik, neraka yang hidup, penderitaan yang tak tertahankan. Orang biasa pasti akan menjadi gila dan tidak tahan, akhirnya bunuh diri. Namun Lin Chen, dengan tekad bajanya, mengertakkan giginya dan menanggungnya, teguh dan tak terkalahkan. Aku tidak percaya pada kehendak ilahi. Aku juga tidak percaya pada takdir. Aku hanya tahu bahwa manusia dapat menaklukkan alam. Bahkan jika kau mewakili kehendak ilahi, aku tetap akan mengalahkanmu, kata Lin Chen dengan bangga dan tanpa ragu. Berkat tekad Lin Chen yang tak tergoyahkan, kemampuan penyembuhan diri tubuhnya semakin kuat, dan tubuhnya yang rusak secara ajaib pulih dan sembuh. Terutama setelah ditempa dan dimurnikan oleh api dan guntur yang tak terhitung jumlahnya, fisik Lin Chen mengalami penguatan dan transformasi yang luar biasa, seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya ilahi, bersinar cemerlang. Seperti tungku ilahi langit dan bumi, dia sedang memurnikan dirinya sendiri dan mengalami metamorfosis lengkap. Inti emas naga bintang secara bertahap dimurnikan menjadi bentuk padat, menjadi bulat sempurna dan halus, seperti mutiara bercahaya dalam kegelapan, bersinar dengan kilau yang terang, dan mulai memelihara kekuatan mendalam naga bintang yang kuat dan murni. Takut. Di luar, saat badai petir dan api kedua perlahan mereda, semua orang terbangun seolah dari mimpi, tubuh mereka basah kuyup oleh keringat dingin, gemetar ketakutan. Sebagian orang masih terkejut dan belum bisa pulih untuk waktu yang lama. Itu menakutkan. Kesengsaraan kedua berupa petir dan api ini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada yang pertama, ini benar-benar mengguncang bumi. Kekuatan ini begitu besar sehingga bahkan seorang ahli alam Yuan dan tingkat 2 pun akan kesulitan menahannya. Jika pencari kesengsaraan ini hanyalah seorang seniman bela diri tingkat awal Dao, dia mungkin sudah hancur dan menjadi abu sekarang, bukan? Omong kosong. Setahu saya, dalam sejarah domain Dao, jumlah orang yang selamat dari kesengsaraan petir dan api mungkin bisa dihitung dengan jari. Semua orang menghela napas lega, namun masih sangat terharu dan dipenuhi emosi yang masih membekas. Kakak Chen, seru Yang Chen kaget. Jurang itu kini diselimuti kilat, seolah terisolasi, sehingga sulit untuk merasakan kehadiran Lin Chen. Lagi pula, sejauh yang dia ketahui, bahkan jika fisik Lin Chen kuat, dia akan kesulitan menahan kekuatan tingkat kedua dari kesengsaraan petir dan api. Apakah kita gagal? Ming Yue juga terkejut, dan bahkan merasakan sakit hati dan penyesalan. Bisa dilihat. Setelah kesengsaraan kedua berupa guntur dan api, entah kekuatan surgawi telah mereda atau sedang dipersiapkan secara diam-diam, dunia tampaknya secara bertahap kembali sunyi. Tak usah dikatakan lagi. Cobaan guntur dan api memiliki 3 tahap. Jika awan cobaan tidak berubah, itu berarti orang yang mengalami cobaan tersebut telah gagal. Sekarang sudah tenang.
Cobaan terakhir berupa petir dan api tampaknya sudah berhenti berfungsi, kemungkinan besar ini akan gagal. Memang belum pasti, tetapi mampu menahan dua lapisan cobaan petir dan api dapat dianggap sebagai kematian yang terhormat, bukan? Sekarang aku penasaran, siapa sebenarnya orang luar biasa yang dapat memicu cobaan petir dan api seperti itu? Mungkinkah itu murid lain dari Sekte Dao? Siapa lagi kalau bukan para murid Sekte Dao? Sayang sekali, seandainya dia bisa selamat dari 3 cobaan berat berupa petir dan api, dia pasti akan menjadi naga sejati di masa depan. Kerumunan itu tersentak kaget dan menghela napas menyesal. Hanya itu, bukankah seharusnya ada 3 malapetaka berupa petir dan api? Yang Chen terkejut. Ketiga tingkatan itu benar, tetapi jika orang yang menjalani cobaan itu gagal, cobaan petir itu akan lenyap dengan sendirinya, kata Ming Yue dengan sedih. Ini, lalu saudaraku Chen, tidak. Mustahil. Saudaraku Chen diberkati dengan keberuntungan dan merupakan penerus takdir keabadian. Bagaimana mungkin dia bisa binasa semudah itu? Yang Chen berbicara incoheren, matanya merah, tidak mampu menerimanya untuk sesaat. Sayang sekali gelombang, apakah ini kasus di mana surga iri pada bakat? Ming Yue menghela napas menyesal, mengingat adegan-adegan yang pernah dialaminya bersama Lin Chen, yang tak terlupakan dan sangat menyedihkan. Namun, Tian Wei terdiam cukup lama, dan tepat ketika semua orang mengira Lin Chen telah dikalahkan dan dibunuh. Tiba-tiba, ledakan. Langit dan bumi bergetar hebat, dan awan kesengsaraan yang telah lama tertidur kembali terbangun, bergolak dengan liar. Awan malapetaka. Aduh, terjadi lagi. Semua orang terkejut, sangat ketakutan, dan jantung mereka berdebar kencang. Bagian 845. Ledakan. Awan malapetaka bergulir dengan dahsyat, angin dan awan berubah warna, bumi bergelombang seperti ombak, hutan-hutan yang tak terhitung jumlahnya tumbang, debu memenuhi udara, dan pasir serta batu beterbangan kemana-mana. Seolah-olah akhir dunia telah tiba, dan suasana keputusasaan menyelimuti dunia. Awan malapetaka telah tiba lagi. Mustahil, bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat pemula dapat menahan 2 cobaan sekaligus, yaitu petir dan api. Makhluk ilahi. Semua orang sangat terkejut dan sangat mengaguminya hingga hampir memujanya. Kau lihat itu, awan malapetaka. Itu awan malapetaka. Kakakku Chen telah berhasil. Yang Chen sangat gembira dan menangis bahagia. Jantung Ming Yue berdebar kencang, dan dia juga sangat gembira. Dia berpikir dalam hati, sekarang aku benar-benar menantikannya. Aku penasaran bagaimana perubahanmu setelah selamat dari 3 cobaan petir dan api. Ledakan. Ledakan. Awan malapetaka berputar dan bergulir, membawa kehendak penghancur dunia, meluas secara eksponensial. Momen itu, angin kencang dari langit dan bumi meraung dahsyat, menusuk tulang dan menakutkan jiwa. Lapisan ruang angkasa tampak hampir runtuh, berputar dan meliuk secara kacau. Kilat yang tak terhitung jumlahnya, disertai kobaran api yang dahsyat, menyapu langit, berputar-putar dengan hebat seperti arus deras yang mengamuk. Tingkat ketiga. Dibandingkan dengan tingkat pertama dari kesengsaraan petir dan api, kekuatannya meningkat 20 kali lipat. Kekuatan dahsyat yang dipancarkannya membuat siapapun dalam radius puluhan mil sulit untuk mendekat. Yunlin dan yang lainnya menyembah dan mendongak, semuanya ingin sekali melihat sosok yang melampaui kesengsaraan itu. Namun, karena takut akan kekuatan dahsyat guntur langit dan bumi, mereka tidak berani mendekat dan hanya bisa mengamati dari jauh, tidak berani menyinggungnya. Kekuatan dari kesengsaraan petir api meningkat secara eksponensial, dan kekuatan fisik serta kemampuan bertarung Lin Chen juga mengalami peningkatan dan transformasi yang luar biasa, dan inti emas naga bintangnya hampir terbentuk sepenuhnya. Wosh! Gelombang. Merasakan kekuatan mengerikan yang menekan dari langit dan bumi, napas Lin Chen menjadi cepat, darah dan ki-nya mengeras, dan seluruh tubuhnya menegang seperti mesin. Ini level terakhir, kita tidak boleh lengah lagi. Ekspresi Lin Chen tampak serius. Meskipun kekuatan fisik dan kemampuan bertarungnya telah meningkat pesat, itu masih jauh dari cukup untuk menghadapi level ketiga dari kesengsaraan petir api. Sekarang, Lin Chen mengeluarkan inti dalam Raja Kui dan tertawa kegirangan, hehe, inti dalam Raja Kui, akhirnya ada gunanya. Mari kita lihat seberapa efektifnya. Itu saja. Tanpa ragu, Lin Chen menelan inti dalam King Kui dalam sekali teguk dan mulai memurnikannya dengan cepat. Ramuan batin Sang Raja. Ini bukanlah produk biasa, produk ini melepaskan aliran esensi dan darah yang sangat kuat dan melimpah, bergelombang dan mengalir melalui tubuh Lin Chen seperti banjir yang dahsyat. Di bawah pengaruh gelombang ki dan darah yang kuat, ki dan darah Lin Chen yang sebelumnya stagnan mulai mendidih kembali. Darah dan energi melonjak ke langit. Darah dan ki Lin Chen meledak, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah darah yang kuat. Saat darah dan ki-nya melonjak, daging dan tulang Lin Chen berdenyut hebat. Terutama setelah ditempa oleh cobaan petir dan api, seluruh tubuh Lin Chen menjadi sangat aktif, dan efek penyerapan serta pemurniannya bahkan lebih besar. Fisik dan energi darahnya terus menguat dan meningkat pesat. Terobosan. Darah dan energi melonjak ke langit, misteri kedua. Ledakan. Jurang itu bergetar hebat, dan gelombang energi darah yang kuat terwujud menjadi pilar darah yang melesat lurus ke langit, mengguncang angkasa. Bahkan awan kesengsaraan yang berkumpul pun tampak sedikit bergetar. Darah dan energi yang begitu dahsyat. Bahkan naga sejati pun tak mampu menandingi ini. Yang Chen sangat terkejut, darahnya sendiri mendidih dan menggenang.
Monster, sekarang aku mengerti mengapa dia mampu memanggil malapetaka petir dan api. Ming Yue terdiam karena terkejut. Momen selanjutnya. Saat darah dan kinya melonjak, sesosok figur dingin dan angkuh, mengabaikan kekuatan dahsyat petir, bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan dan perlahan muncul dari jurang. Dia di sini. Kakak Chen akhirnya muncul. Yang Chen sangat gembira. Benarkah itu dia? Ming Yue masih sulit mempercayainya. Akhirnya, sesosok agung muncul, berdiri tegak di udara, rambut hitamnya berkibar, jubahnya melambai, dan ekspresinya dingin dan tegas. Meskipun Lin Chen tampak agak berantakan, ia memancarkan aura yang mencolok dan riang. Meskipun perawakannya tampak kecil, tulang punggungnya selalu tegak, tinggi dan ramping, berdiri lurus seperti pedang tajam di langit, penuh kesombongan dan semangat pantang menyerah. Kakak Chen, benar-benar Kakak Chen. Yang Chen sangat gembira hingga jantungnya serasa mau melompat keluar dari dadanya. Mata Ming Yue yang indah melebar karena terkejut saat ia menatap sosok Lin Chen yang dingin dan tak kenal lelah, profilnya yang sangat tenang. Sebuah perasaan aneh yang tak terlukiskan muncul di dalam dirinya, ia seolah tanpa sadar tertarik pada aura Lin Chen saat ini, jantungnya berdebar kencang, benar-benar terpikat. Sebagian wanita bersikap dingin bukan karena kecantikan mereka, tetapi karena mereka belum bertemu pria yang mampu menarik perhatian mereka. Bahkan hati yang paling dingin pun bisa luluh ketika bertemu orang yang tepat. Bahkan bulan yang terang pun bermimpi bertemu dengan cinta sejatinya. Sekarang, melihat Lin Chen yang luar biasa di hadapannya, dan mengingat kembali adegan-adegan yang pernah mereka alami, Ming Yue sebenarnya merasa agak terharu. Ini dia, akhirnya tiba. Siapakah sebenarnya orang ini? Aliran udaranya terlalu kacau untuk melihat dengan jelas sama sekali. Tetapi selain Sekte Dao, tidak ada orang lain di seluruh domain Dao yang memiliki bakat seperti itu. Yunlin dan yang lainnya menatap dengan takjub, hanya untuk melihat Lin Chen berdiri di tengah air yang bergejolak, seperti batu karang, angkuh dan tak tergoyahkan, menghadap langit, sosok yang sendirian dan perkasa di antara langit dan bumi. Ledakan. Langit bergemuruh, awan malapetaka berkobar, dan api berkobar, seolah memanggang langit yang luas. Kekuatan mengerikan sedang bergejolak di dalamnya, siap turun ke alam fana. Itu menakutkan. Celaka terakhir berupa petir dan api begitu dahsyat sehingga tak terbayangkan. Bahkan seorang ahli dari alam dan mungkin tidak mampu menahannya. Sekalipun ia mengalami kekalahan, ia tetap akan dihormati dan dikenang selamanya. Para hadirin tersentak takjub, kagum bahwa merupakan suatu kehormatan untuk menyaksikan munculnya seorang jenius sejati setingkat naga. Sekarang, menghadapi kekuatan langit yang menindas, Lin Chen tidak menunjukkan rasa takut, hanya semangat bertarung yang gigih. Ia bahkan tampak agak lelah, tenang, dan riang, memancarkan aura ketidakpedulian. Siapa di dunia ini yang bisa menandingi semangat ini? Kata Yang Chen dengan kagum. Jika dia tidak mati hari ini, dia pasti akan berubah menjadi naga suatu hari nanti dan terbang ke langit. Sepertinya pilihan mutiara suci Qiankun untuknya adalah takdir. Ming Yue menghela napas dalam hati, perasaannya sangat rumit karena pengabdian dan kepercayaannya pada sekte tersebut. Saat ini, di bawah pengawasan dunia, Lin Chen mendongak ke langit, tatapannya tajam, darahnya bergejolak, dan semangat bertarungnya melambung tinggi. Ia berkata dengan suara berat, mereka bilang takdir tak bisa ditentang, tetapi jika langit ingin menentangku, maka aku akan menentang langit. Jika surga menentangku, maka aku akan menentang surga. Sungguh semangat yang luar biasa. Benar-benar talenta langka yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Ledakan. Langit bergemuruh, melepaskan guntur yang memekakkan telinga yang menyebabkan seluruh bumi bergetar hebat. Dalam sekejap, langit dan bumi meraung marah, alam semesta diliputi kekacauan, dan kehampaan bergejolak. Badai api dan guntur yang dahsyat, seperti tsunami, menghancurkan kehampaan, berubah menjadi naga petir raksasa yang meraung marah, seolah-olah merobek langit dan bumi menjadi dua dengan kekuatan yang luar biasa. Momen. Kilat yang menyilaukan menerangi segala arah, dan aura kehancuran menyelimuti semua orang. Tampaknya segala sesuatu telah hancur dan semua kehidupan telah musnah. Yunlin dan yang lainnya menatap tak percaya, seolah tercekik, mata mereka terbelalak kaget, jantung mereka berdebar kencang. Mereka menyaksikan dengan ngeri dan takut saat petir yang dahsyat, seperti bintang jatuh, menghantam tubuh Lin Chen dengan keras. Takut. Pikiran semua orang yang hadir hampir hancur oleh kekuatan Lei Wei. Sulit membayangkan tantangan mengerikan apa yang harus dihadapi Lin Chen, yang berada di pusat badai petir yang dahsyat. Ledakan. Langit dan bumi meledak dengan dahsyat, puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berterbangan dan berhamburan ke tanah, membuat tanah yang sudah porak-poranda semakin parah, dengan lubang-lubang besar di mana-mana. Sosok Lin Chen yang sederhana dan tak berarti sepenuhnya ditelan oleh kobaran api dan kilat yang dahsyat. Kakak Chen, seru Yang Chen dengan terkejut. Ming Yue menggertakkan giginya, jantungnya berdebar kencang karena takut. Momen itu, Lin Chen telah mengerahkan seluruh kekuatannya dan tidak menggunakan armor api bintang. Dia hanya mengandalkan daging dan darahnya yang sekuat baja untuk secara langsung menahan cobaan ketiga berupa petir dan api. Namun, kekuatan lapisan ketiga dari kesengsaraan petir dan api sungguh menakutkan. Dalam satu gelombang, kekuatan itu langsung menghancurkan ki dan darah Lin Chen. Aliran petir kuno yang mendominasi dan menyala-nyala menyerbu tubuhnya dengan kekuatan yang ganas dan tanpa ampun, seolah-olah berputar dan berbelok. Gelombang.
Lin Chen meringis, merasa seolah semua tulang di tubuhnya patah, dan darah di tubuhnya hampir habis. Tubuhnya dipenuhi bercak darah yang mengerikan. Tubuhnya menggeliat hebat, wajahnya yang tadinya tampan kini berubah menjadi mengerikan, dan kulitnya yang berwarna perunggu perlahan berubah menjadi arang akibat kobaran api dan kilat yang dahsyat, hampir meledak. Perasaan itu sungguh lebih buruk daripada kematian, terus-menerus berada di ambang hidup dan mati. Meskipun begitu, Lin Chen tetap teguh, meraung dengan amarah yang meluap-luap, takdirku. Aku yang mengendalikannya, bahkan dao surgawi pun tak bisa mengambil nyawaku. Saat itu juga, mata Lin Chen memerah, dan tubuhnya, yang hampir hancur dan remuk, tiba-tiba memancarkan tekad yang tak tergoyahkan yang menentang langit. Pada saat itu, langit dan bumi berubah warna, dan matahari serta bulan meredup dan kehilangan cahayanya. Perang, perang. Berjuang melawan langit dan bumi, dengan kemauan yang kuat dan tak terbatas, ia berusaha untuk membebaskan diri dari belenggu langit dan bumi dan memusnahkan wilayah tersebut. Di ambang kehancuran, seluruh potensi Lin Chen meledak, dan gelombang kekuatan, seperti sungai yang meluap, mengalir deras ke dalam tubuhnya. Seperti palu tempa, satu pukulan demi satu pukulan, ia menempa daging dan tulang Lin Chen. Tubuhnya, yang tadinya robek dan berdarah, dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri dengan kecepatan luar biasa, memancarkan cahaya ilahi yang berkilauan. Tendon dan pembuluh darah yang putus sedang disusun kembali dan dibentuk ulang, seperti dedaunan yang rimbun, dengan sinar cahaya berkilauan yang tak terhitung jumlahnya. Petir-petir yang dahsyat dan intens itu secara bertahap diserap dan dimurnikan oleh Lin Chen, berakar di daging dan tulangnya. Gelombang energi vital yang besar dan kuat mengalir melalui tubuhnya seperti gelombang pasang. Seminggu. 2 siklus. 3 siklus. Siklus kehidupan, antara kehancuran dan kelahiran kembali, berulang tanpa henti. Kemudian, semburan esensi yang kuat, seperti sungai yang mengalir ke laut, melonjak dan berkumpul di dantian. Seperti naga yang memeluk cinabar, eliksir emas naga bintang berputar cepat, seolah-olah dibuat dengan teliti, memolesnya hingga menjadi bulat sempurna dan tembus pandang, berkilauan dengan cahaya ilahi sebening kristal seperti mutiara bercahaya. Perlahan-lahan, esensi spiritual mengalami transformasi, menghasilkan lompatan kualitatif, dan secara bertahap berubah menjadi esensi yang mendalam. Mengubah hal spiritual menjadi hal misterius, dan hal misterius melampaui hal misterius. Sampai, setelah pertunjukan murka ilahi yang menakjubkan, guntur yang mengamuk perlahan mereda. Awan kesengsaraan di langit juga tampaknya telah mendapatkan keinginannya dan perlahan menghilang. Tapi kemudian aku melihatnya. Di udara, tubuh Lin Chen menegang, seluruh tubuhnya berubah menjadi arang, seolah-olah dia telah benar-benar terputus, tanpa napas tersisa. Kakak Chen, wajah Yang Chen memucat-pucat pasti saat melihat ini. Ini, wajah Ming Yue memucat, dan dia merasakan sakit yang tumpul di hatinya. Selesai. Yunlin dan yang lainnya terbangun dengan kaget, hanya untuk menemukan mayat hangus tergantung di udara, nasibnya tidak diketahui. Bagian 846. Apakah ini abu-abu? Bagaimana mungkin tidak menjadi abu? Kekuatan malapetaka petir dan api ini begitu dahsyat sehingga sama sekali di luar kemampuan seorang ahli bela diri yang baru memasuki alam Dao untuk menahannya. Setidaknya dia selamat dari 2 cobaan petir dan api, jadi dia bisa dianggap telah mengalami kekalahan yang gemilang. Sayang sekali bagi seorang jenius seperti dia. Aku benar-benar berharap dia bisa mengatasi cobaan besar ini. Yunlin dan yang lainnya menggelengkan kepala dan menghela napas pahit, tidak merasa terkejut dengan hasilnya. Kakak Chen, Yang Chen terkejut. Ketika ia tersadar, matanya merah padam saat ia berseru, mustahil. Kakakku Chen bahkan bisa menghadapi mayat iblis. Dia tidak mungkin dikalahkan semudah ini. Jangan terburu-buru, aku merasa mungkin masih ada secercah harapan, kata Ming Yue tiba-tiba. Titik balik apa yang mungkin ada? Yang Chen menggertakkan giginya, Lin Chen hampir hangus terbakar. Jimat pelacaku masih bisa merasakan aura samar, tapi sangat lemah, kata Ming Yue dengan sungguh-sungguh, karena setelah cobaan ini, dia harus menghadapi cobaan hidup dan mati lainnya. Apakah dia bisa meraih takdir surga dan terlahir kembali dari abu bergantung pada dirinya sendiri? Ya, aku juga percaya bahwa kakak Chen tidak akan gagal semudah itu. Yang Chen akhirnya berhasil mengendalikan emosinya, masih menatap Lin Chen, yang telah berubah menjadi sisa-sisa hangus dan wajahnya kini kabur, dengan wajah penuh kekhawatiran. Menuju surga dan bumi. Awan malapetaka berangsur-angsur menghilang, murka langit mereda, dan dunia kembali damai. Melihat awan cobaan menghilang, Yunlin dan yang lainnya semakin yakin dengan pemikiran mereka. Mereka semua menghela napas menyesal, sepertinya tidak ada keajaiban yang terjadi, tetapi mereka tetap menyaksikan cobaan yang mendebarkan. Dunia seolah terhanyut dalam keheningan yang mendalam. Tiba-tiba, asteris memukul, asteris. Suara retakan yang tajam memecah ketenangan dunia. Meskipun suaranya samar, namun terasa sangat mengganggu di tengah kesunyian tian de langit dan bumi. Kemudian, suara retakan semakin keras, seperti serangkaian retakan. Lin Chen, yang telah berubah menjadi arang, seperti kepompong yang terlepas dan terlahir kembali. Kulit luarnya yang hangus perlahan terkelupas dan retak. Momen selanjutnya, cahaya putih lembut yang aneh perlahan muncul dari celah-celah tersebut. Ini, ada yang salah. Ya Tuhan, apakah ini semacam hantu?
Yunlin dan yang lainnya benar-benar tercengang, hal itu telah menghancurkan imajinasi dan pemahaman mereka. Mata mereka yang ngeri tertuju pada tubuh yang hancur dan hangus itu. Aura ini, Kakak Chen. Ini aura Kakak Chen. Seru Yang Chen kegirangan, sangat bersemangat, emosinya naik turun secara dramatis. Kekuatan yang begitu dahsyat dan murni, kekuatan yang benar-benar tak terbayangkan. Keterampilan luar biasa macam apa yang telah ia kembangkan. Ming Yue juga terkejut dan terengah-engah. Aura yang terpancar dari tubuh Lin Chen seolah meliputi segalanya dan selaras dengan langit dan bumi. Aku baru saja melihatnya. Cahaya putih lembut, berpadu dengan pancaran, dihiasi dengan beragam warna yang memukau, menyelimuti setiap inci daging dan tulangnya seolah dibaptis dalam upacara suci. Seluruh tubuhnya bersinar cemerlang, seperti kaca 7 warna, tanpa sedikit pun noda. Perlahan-lahan, di bawah pancaran cahaya ilahi kristal, lapisan luar yang hangus terkelupas sepenuhnya, memperlihatkan tubuh tanpa celah sesempurna giok, berkilauan dengan cahaya yang memikat dan disertai dengan keindahan yang memesona. Ming Yue tersipu, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sangat tertarik dan terpesona oleh transformasi luar biasa Lin Chen. Momen itu, Lin Chen bagaikan raja yang tertidur, menjulang tinggi di atas langit dan bumi, seluruh tubuhnya dipenuhi energi dan darah yang tak terbatas. Seolah-olah aura naga ilahi mengelilinginya, membuatnya tampak seperti dewa. Ledakan. Langit bergetar, bumi bersinar terang, dan tiba-tiba deretan bintang yang sangat banyak muncul, menembus alam semesta, membawa pertanda baik yang tak berujung. Tanda-tanda keberuntungan muncul dari langit, seekor naga sejati telah lahir. Ya Tuhan, apakah aku sedang berhalusinasi? Aku telah hidup selama beberapa dekade dan belum pernah melihat fenomena surgawi seperti ini. Dia benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi, diberkati oleh cahaya ilahi takdir. Prestasi masa depannya akan bagaikan naga dan harimau, ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Semua orang mendongak dengan takjub, merasakan campuran rasa iri, cemburu, dan kebencian. Haha, luar biasa, benar-benar luar biasa, Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Ming Yue juga sangat terharu dan menghela napas dalam hati, seandainya saja dia adalah murid sekte Daoku. Saat ini, dalam adegan ini, semua orang di Yunlin tenggelam dalam keadaan seperti mimpi. Tiba-tiba, bintang-bintang bersinar terang, berubah menjadi berbagai pancaran cahaya yang indah, bergelombang dan bergejolak, seolah datang dari luar alam semesta, berlapis-lapis, mengalir ke dalam tubuh Lin Chen. Keajaiban alam telah memberi kita manfaat yang tak terbatas. Momen itu, Lin Chen berdiri tegak di udara, tak terpengaruh, sementara esensi yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya ilahi yang tak berujung membersihkan dan mengubah tubuh fisiknya. Gelombang. Seekor naga meraung, dan naga-naga panjang berwarna-warni melilit tubuh Lin Chen. Dia menjalani pembaptisan dan transformasi, kulitnya menjadi sejernih dan seberkilau giok, memancarkan cahaya yang luar biasa. Tubuh bagian dalam memperkuat otot dan tulang, membuatnya sekeras baja, kebal terhadap pedang dan tombak. Bagus. Di bawah tempat 3 cobaan petir dan api, tubuh pertempuran naga bintang Lin Chen terus maju ke tahap ketiga. Kekuatan tubuh pertempurannya saja sudah setara dengan kultivator inti emas tahap ketiga. Inti emas naga bintang yang dipadatkan Lin Chen sekeras bola baja. Meskipun hanya tampak sebesar manik kaca kecil, inti itu dipenuhi dengan kekuatan mendalam naga bintang yang sangat kuat. Kekuatan naga bintang sangat berbeda dengan kekuatan roh bintang. Satu transformasi menuju tahap inti emas, sebuah kemajuan yang sempurna. Waktu yang lama. Bintang-bintang keberuntungan dan cahayanya yang menyilaukan perlahan-lahan memudar. Lin Chen merendahkan suaranya dan menahan napas, kembali ke kesederhanaannya semula. Aura arogannya lenyap dalam sekejap, dan auranya menjadi halus, hatinya setenang air, tanpa riak atau jejak. Tiba-tiba, mata Lin Chen tiba-tiba terbuka, cahayanya bersinar terang, menembus langit dan bumi. Dia melihat materi dengan lebih jelas dari sebelumnya, dan pemahamannya menjadi semakin jernih. Dengan sekali pandang, ia dapat melihat setiap detail kecil dari lanskap dan setiap kehidupan samar dalam radius puluhan mil, termasuk pergerakan angin. Semuanya tampak berada di bawah kendalinya. Tak mampu menahan godaan. Lin Chen dengan santai melambaikan tangannya, dan jubah putih rapi muncul di tubuhnya. Lagi pula, setelah melewati cobaan berat, tanpa perlindungan armor api bintang, dia sudah benar-benar telanjang. Lin Chen, yang kini mengenakan jubah putih, tampak benar-benar berubah. Rambutnya yang panjang, lurus, dan hitam pekat berkibar tertiup angin, alisnya membentuk sudut tajam, matanya panjang dan sipit dengan sedikit kesan dingin, bibirnya membentuk sudut, dan sosoknya tinggi dan ramping. Melayang tanpa suara di udara, seperti elang yang megah, ia sungguh mengagumkan, memandang dunia dengan kehadiran yang mengesankan. Kehadirannya yang sendirian memancarkan aura yang kuat dan angkuh, sangat menarik perhatian dan mengguncang hati setiap orang. Rasanya seolah yang kulihat bukanlah manusia biasa, melainkan dewa yang agung dan perkasa. Luar biasa, Kakak Chen, idola saya. Yang Chen melompat-lompat kegirangan. Transformasi total, pembangunan kembali dari reruntuhan, tapi aku sama sekali tidak bisa memahami perubahannya. Ming Yue terkejut, merasa seolah Lin Chen memiliki kekuatan magis yang menahan pandangannya. Dia masih hidup, dia benar-benar masih hidup. Rasanya seperti mimpi, aku masih tidak percaya ini nyata. Saya ingin bertanya, sebenarnya siapa orang ini?
Yunlin dan yang lainnya benar-benar tersambar petir, pikiran mereka kacau saat mereka menatap sosok Lin Chen yang gagah, dan tidak mampu menenangkan diri untuk waktu yang lama. Namun, beberapa ahli alam Yuan dan merasa iri. Mereka sangat ingin tahu siapa orang luar biasa yang berhasil selamat dari cobaan petir dan api. Jadi mereka semua terbang untuk melihat sekilas orang tersebut. Salam gelombang. Lin Chen meregangkan otot dan tulangnya, masih agak asing dengan gejolak di dalam tubuhnya. Dia merasa seolah-olah memiliki kekuatan tanpa batas, mampu mematahkan logam hanya dengan jentikan pergelangan tangannya. Tiba-tiba, dia merasakan beberapa aura mendekati Lin Chen. Sepertinya kau telah menimbulkan kehebohan. Ini di daerah terpencil, jadi belum membuat para monster tua di sekte-sekte itu waspada, kalau tidak, akan merepotkan. Lin Chen mengerutkan kening, tidak ingin menimbulkan masalah di alam luar, lalu turun dari langit. Saudara Chen, Yang Chen bergegas menghampiri dengan gembira, selamat, Saudara Chen. Selamat atas keberhasilanmu melewati cobaan dan mencapai tahap inti emas. Ini baru permulaan tahap inti emas, belum ada yang perlu dibanggakan, kata Lin Chen sambil tersenyum tipis. Bagi orang lain, mungkin itu tidak terlihat berarti, tetapi bagi seseorang yang mampu bertahan dari cobaan petir dan api, masa depannya adalah naga sejati atau harimau ganas. Ming Yue terlintas dalam pikirannya, mungkin karena dia pernah melihat tubuh Lin Chen sebelumnya, wajahnya sedikit memerah ketika dia berhadapan dengan Lin Chen lagi. Ya, ini adalah malapetaka guntur dan api. Luar biasa, jika itu aku mungkin akan tergoda untuk bunuh diri, kata Yang Chen sambil tertawa. Celakanya di surga itu tidak menakutkan, yang menakutkan adalah kamu tidak memiliki cukup keberanian untuk menghadapinya. Xiao Chen, di masa depan, ketika kamu mengalami cobaan, apapun malapetaka besar yang kamu hadapi, kamu harus memiliki keteguhan dan semangat juang yang kuat. Kamu harus percaya bahwa tekad manusia dapat mengatasi rintangan apapun, kata Lin Chen dengan sungguh-sungguh. Ya, aku mengerti. Kenapa kau tiba-tiba bertingkah seperti kakek-kakek yang mengguruiku? Yang Chen bercanda, tapi cobaanmu benar-benar menakutkan, dan itu memberiku banyak motivasi. Sepertinya aku juga perlu memperkuat kultivasiku. Kalau tidak, jika aku menghadapi cobaan petir dan api yang mengerikan seperti milikmu, aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku mati. Baguslah kau tahu, kultivasi adalah sesuatu yang tidak bisa terburu-buru. Lin Chen tersenyum tipis. Saudara Taois Xing Chen, maafkan kelancaran saya, tetapi di manakah mayat iblis itu? Ming Yue tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Mungkin sudah hangus menjadi abu, kata Lin Chen dengan tenang. Dimusnahkan, ya Tuhan, benda ini sangat kuat, bagaimana kau bisa melakukan itu? Tahukah kau betapa khawatirnya aku padamu, kakak? Kata Yang Chen sambil berkeringat deras. Hehe, kebaikan selalu menang atas kejahatan. Bahkan jika aku tidak bisa menundukkannya, surga pasti tidak akan mentolerirnya. Kurasa ini hanya nasibku. Lin Chen menanggapinya dengan santai. Bagaimana dengan mutiara suci Qiankun? Ming Yue bertanya lagi. Kau masih mengincar mutiara suci Qiankun? Pernahkah kau berpikir bahwa jika bukan karena belas kasihan dan bantuan saudaraku Chen, kau masih akan berdiri di sini berbicara kepada kami? Yang Chen mencibir. Benar sekali, aku tidak akan pernah menyerah. Tapi aku akan merebut kembali artefak suci Sekte Dao kita dengan cara yang adil dan jujur. Sikap Ming Yue teguh. Yang Chen sangat marah dan hampir meledak, tetapi Lin Chen menghentikannya dengan satu tangan dan berkata dengan penuh minat, hehe, semua orang harus memiliki kepercayaan diri yang teguh. Aku mengagumi kegigihan kakak Ming Yue. Aku hanya tidak tahu bagaimana kau berniat untuk mengambil kembali mutiara suci Qiankun. Bukankah domain pedang surgawimu akan mengadakan pertemuan naga tersembunyi baru-baru ini? Sekte Dao kita dan Sekte Kabut akan mengirimkan murid terbaik mereka untuk berpartisipasi. Aku yakin kau pasti tidak akan melewatkan acara besar ini. Jika aku bisa mengalahkanmu di pertemuan naga tersembunyi, kuharap kau akan mengembalikan mutiara suci Qiankun. Kata Ming Yue dengan serius. Tentu saja, sebelum itu, aku akan tetap diam. Tentu, jawab Lin Chen tanpa ragu. Saudara Chen, kau terlalu cepat setuju, bukan? Mengapa kau harus memberikannya kepada orang yang tidak tahu berterima kasih ini? Tanya Yang Chen dengan bingung. Sederhana, tidak ada yang bisa mengambil harta itu dariku, kata Lin Chen dengan percaya diri. Yang Chen terkejut, lalu tersenyum puas, haha. Benar sekali, dengan kekuatan kakak Chen, apakah kau akan takut pada seorang wanita kecil? Terima kasih, demi Sekte Dao, aku pasti akan mengalahkanmu, kata Ming Yue penuh rasa syukur. Dia bertekad, bukan hanya demi Sekte Dao, tetapi juga karena dia tidak ingin memutuskan satu-satunya ikatan yang dia miliki dengan Lin Chen. Kami sedang mengobrol. Berkas cahaya turun dari langit. Bagian 847. Gelombang. Beberapa pemuda yang berpakaian seperti pendeta Tao muncul satu demi satu, berjalan di udara. Kakak senior Ming Yue, para pendeta Taois langsung mengenali Ming Yue dan sangat terkejut. Yunyi, Changping, kenapa kalian? Tanya Ming Yue dengan tenang, sambil memberikan tatapan meyakinkan kepada Lin Chen dan yang lainnya. Melihat Dewi yang biasanya pendiam itu berinisiatif mengajukan pertanyaan kepada mereka, Yun Yi dan yang lainnya sangat gembira dan segera menjawab sambil tersenyum, kami telah berlatih di Yunlin. Kami terkejut melihat seseorang sedang mengalami cobaan dan datang ke sini mengikuti suara itu. Kami tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu, kakak senior. Baiklah,
Kalau tidak ada hal lain, silakan pergi. Ekspresi Ming Yue tampak acuh tak acuh. Mereka mengira Sang Dewi telah berinisiatif untuk berbicara dengan mereka, tetapi ia langsung meredam antusiasme mereka. Sungguh sia-sia energinya. Namun, Changping, dengan mata tajamnya, segera memperhatikan Lin Chen dan yang lainnya, dan bertanya dengan nada agak tidak ramah, "Kakak Ming Yue, siapakah dua orang Taois ini? Dilihat dari pakaian mereka, mereka seharusnya bukan murid dari domain Dao kita, kan? Mereka adalah tamu kehormatan dari domain pedang surgawi, dan juga teman baikku," kata Ming Yue jujur, menyadari bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya. Domain pedang surgawi. Yun Yi dan yang lainnya terkejut. Mereka memandang Lin Chen dan Yang Chen dari atas ke bawah, seolah-olah mereka menyadari sesuatu, dan merasa ngeri. Mungkinkah orang yang sedang mengalami cobaan barusan adalah Lin Chen dan kelompoknya? Memikirkannya membuat dia semakin tidak nyaman. Seseorang dari domain pedang surgawi benar-benar datang ke domain Dao untuk menjalani cobaan. Apakah ini provokasi terhadap seluruh domain Dao? Apakah dia sedang memamerkan kekuatannya? Yang paling penting, ternyata orang itu adalah teman dewi mereka, yang membuat mereka semakin tidak nyaman. Tak mampu menahan godaan. Wajah Yun Yi sedikit memerah saat dia menatap langsung ke arah Lin Chen dan Yang Chen dan bertanya, "Maafkan kelancaran saya, tetapi bolehkah saya bertanya Taois mana yang sedang mengalami cobaan barusan?" "Memang benar, ini aku," kata Lin Chen, tanpa alasan untuk menyembunyikan apapun. "Kau," Yun Yi dan yang lainnya menatap Lin Chen dengan heran. Selain penampilannya yang tampan dan auranya yang biasa saja, mereka tidak melihat sesuatu yang istimewa darinya. Mencapai titik buntu dalam kultivasi dan mengalami cobaan adalah hal yang wajar. Jika tidak ada hal mendesak, semua orang harus kembali dan berlatih. Lagi pula, pertemuan naga tersembunyi semakin dekat, dan kalian semua adalah kandidat untuk kompetisi tersebut. Kalian harus bekerja keras dan berusaha untuk membawa kejayaan bagi sekte kalian. Nada suara Ming Yue tenang, tidak ingin menimbulkan konflik yang tidak berarti lagi. Jika yang mengalami cobaan adalah seorang murid Taois, Yun Yi dan yang lainnya pasti akan sepenuhnya percaya, tetapi karena itu adalah seseorang dari alam lain, mereka merasa dipermalukan. Terutama melihat dewi mereka melindungi Lin Chen di setiap kesempatan, mereka merasa semakin buruk. Sambil memikirkan hal itu, Yun Yi berkata dengan niat jahat, "Aku selalu sangat penasaran dengan seni bela diri domain pedang surgawi. Aku pernah mendengar bahwa para praktisi seni bela diri dapat melawan binatang buas dan kekuatan langit dan bumi dengan tubuh mereka sendiri. Jarang sekali aku berkesempatan bertemu denganmu, jadi aku ingin tanpa malu-malu meminta nasihatmu. Aku ingin tahu apakah kau bersedia memberiku kesempatan ini." Akhirnya kita berhasil menyingkirkan beberapa hama, dan sekarang beberapa badut muncul. Sungguh sial, gumam Yang Chen pada dirinya sendiri. Mereka tidak menyadari bahwa para kultivator ini semuanya memiliki pendengaran yang luar biasa, dan mereka dapat mendengar setiap kata yang diucapkan Yang Chen dengan jelas. "Hei, nak, apa kau belum pernah mendengar pepatah, masalah datang dari mulut?" Yun Yi menatap Yang Chen dengan dingin. "Hah, pendengaranmu setajam itu?" Yang Chen terkejut, lalu, menyadari maksudnya, menatapnya dengan dingin, "Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti, bisakah kau jelaskan padaku dengan benar? Apakah semua orang dari domain pedang surgawimu begitu tidak sopan? Jangan lupa, ini adalah domain Dao, bukan tempat bagimu untuk bertindak sembrono." Ejek Yun Yi. "Cukup," kata Ming Yue dingin dan tidak sabar, "Yun Yi. Kau ingin orang lain menghormatimu, jadi maukah kau menghormatiku juga? Mari kita sudahi saja sampai di situ dan jangan merusak keharmonisan kita." "Kakak senior, Anda salah paham," kata Yun Yi sambil tersenyum. "Seperti yang Anda ketahui, pertemuan naga tersembunyi akan segera tiba, dan tempat utamanya berada di alam pedang surgawi. Kita hanya sedikit mengetahui tentang para pendekar di alam pedang surgawi. Ini adalah kesempatan langka untuk belajar dari sesama Taois ini, yang akan memperluas wawasan dan pengalaman semua adik-adik kita. Ini adalah hal yang luar biasa bagi sekte Dao kita. Terlebih lagi, mereka adalah teman Anda, kakak senior, jadi ini sangat tepat." "Benar, kami juga ingin melihat kekuatan bela diri dari domain pedang surgawi. Ini hanya pertukaran yang ramah, belajar dari kekuatan dan kelemahan masing-masing. Bukankah itu agak berlebihan?" "Iya, aku belum pernah melihat seorang kultivator bertarung melawan seorang ahli bela diri dari alam pedang surgawi sebelumnya. Kakak senior, tolong tunjukkan pada kami." Changping dan yang lainnya pun ikut menyuarakan hal yang sama, meskipun mereka hanya merasa kesal. Mereka tidak percaya bahwa seorang kultivator biasa dari domain pedang surgawi dapat berhasil menantang kesengsaraan petir api, yang membuat mereka merasa sangat pahit, dan mereka semua ingin mencari kesempatan untuk meruntuhkan kesombongan Lin Chen. "Hehe, kakak Ming Yue, sepertinya pengaruhmu tidak sebesar itu." Yang Chen tertawa sinis. Ming Yue pun merasa malu dan berkata dingin, "Yun Yi, kultivasimu setara denganku, sementara rekan Taois Xing Chen baru saja selamat dari cobaan berat dan ranahnya masih belum stabil. Apakah menurutmu kompetisi ini adil?" "Kakak Ming Yue, Anda salah. Anda tahu betapa dahsyatnya cobaan petir dan api barusan. Karena Taois ini mampu bertahan dari cobaan petir dan api, kemampuannya pasti luar biasa, dan berkah yang diterimanya dari langit dan bumi tentu saja melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa." Mata Yun Yi berbinar, dan dia berkata dengan senyum sinis, "Lagi pula, itu hanya pertukaran pukulan biasa, bukan pertarungan hidup dan mati. Pasti Taois ini tidak akan sebegitu piciknya." "Maaf,
Kakak Mingyue benar. Aku baru saja melewati cobaan berat, tingkat kultivasiku belum stabil, dan aku kelelahan baik secara fisik maupun mental. Aku ingin fokus pada pengasingan untuk memperkuat kultivasiku. Bagaimana kalau kita bertarung lagi di lain hari? Lin Chen akhirnya berbicara. Memilih tanggal yang baik. Semua orang tahu betapa luar biasanya bakat seseorang setelah selamat dari cobaan petir dan api. Setelah Lin Chen pulih, apa yang akan tersisa bagi Yun Yi untuk melawannya? Saat ini, Yun Yi hanya ingin memanfaatkan kondisi Lin Chen yang buruk untuk mempermalukannya, meningkatkan prestisenya sendiri, dan memuaskan kesombongannya. Saudara Taois, kata-katamu agak picik. Apakah kau pikir aku akan mempersulitmu di depan begitu banyak orang? Kata Yun Yi dengan nada tidak senang. Yun Yi, jika kau bersikeras, aku akan melawanmu. Kata Mingyue dengan marah. Yun Yi merasa malu. Meskipun ia juga memiliki kultivasi di alam Yuan dan tingkat 3, ia baru saja mencapai terobosan dan tidak sebanding dengan Mingyue, yang telah stabil di alam Yuan dan tingkat 3 setahun yang lalu. Melihat Mingyue yang begitu gigih membela Lin Chen, Yun Yi merasa semakin tidak senang dan mencibir. Sepertinya hanya segini keberanian kalian para pendekar dari alam pedang surgawi. Jangan coba-coba, kata Yang Chen dengan marah. Menurutku kau hanya seorang penjilat. Aku bahkan belum berbicara denganmu, tapi kau terus membantahku. Kau hanya ingin mencari popularitas, tapi tak perlu mempermalukan diri sendiri. Kata Yun Yi dengan nada menghina. Setidaknya aku tahu apa itu rasa tidak tahu malu. Kata Yang Chen dengan marah. Iya, kau tahu kau tidak tahu malu. Kata Yun Yi dengan angkuh. Mata Lin Chen menajam. Dia bisa mentolerir diintimidasi, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan temannya dipermalukan. Dia berkata dengan tenang, Tuan. Jika Anda bersikeras, saya bisa berlatih beberapa gerakan dengan Anda. Tapi saya tidak suka berkelahi tanpa alasan. Kita bisa berlatih, tapi saya butuh hadiah. Oh, kau tampak sangat percaya diri. Kau bahkan menginginkan hadiah. Yun Yi mencibir, memperlihatkan permata sebening kristal di tangannya, dan tertawa, aku tidak memiliki banyak harta, tetapi batu spiritual ini adalah satu-satunya yang kusayangi dan selalu enggan kugunakan. Batu roh. Wajah Lin Chen berseri-seri gembira. Itu adalah batu spiritual yang dapat meningkatkan senjata tempur dan tak ternilai harganya. Bagus sekali. Mata Yang Chen berbinar. Aku tidak menyadari kau memiliki penilaian sebaik itu, nak. Yun Yi tersenyum puas dan berkata, kalian para ahli bela diri selalu mengandalkan senjata, tetapi batu roh senjata ini dapat memperkuat roh senjata. Katakan padaku, apakah ketulusanku cukup? Star, jangan membuat masalah, atau nanti akan sangat merepotkan. Mingyue diam-diam mengirimkan suaranya. Bukan berarti aku ingin membuat masalah, tapi mereka terus saja mempersulitku, dan aku paling benci masalah, jadi aku tidak punya pilihan selain menyelesaikannya sendiri. Lin Chen menjawab dengan acuh tak acuh, baiklah. Jangan terburu-buru, bagaimana jika kamu kalah? Tanya Yun Yi sambil tersenyum. Yun Yi, dengan tingkat kultivasimu, kau hanyalah seorang penindas yang mengandalkan kekuatan. Beraninya kau bicara soal menang atau kalah. Kau bertekad untuk menentangku, bukan? Kata Mingyue dingin. Karena ada hadiahnya, pasti ada pemenang dan pecundang. Lagi pula, aku tidak sengaja mencoba menindas siapapun. Jika dia bisa menahan 3 gerakanku tanpa terjatuh, maka dia menang. Yun Yi tersenyum licik. Hehe, karena sesama Taois ini bahkan bisa menahan 3 petir dan kesengsaraan api, apakah dia akan takut dengan teknik Taoisku yang sederhana? Benar, selalu ada pemenang dan pecundang. Jika aku kalah, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Kata Lin Chen dengan tegas. Kau, Mingyue sangat marah, tetapi meskipun dia ingin melindungi Lin Chen, itu akan sulit. Lumayan, inilah semangat yang seharusnya dimiliki seorang ahli bela diri. Yun Yi tersenyum puas, seolah rencananya berhasil. Hehe, jika kau kalah, aku tak menginginkan hartamu, jadilah budakku sehari saja. Sialan, kau memang mencari masalah, kan? Yang Chen meraung marah. Kau telah mempermalukan Sekte Dao. Bagaimana kau bisa mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu? Mingyue juga sangat marah. Seorang pesuruh. Lin Chen menyentuh hidungnya dan berkata dengan murah hati, jika kamu menyukainya, aku tidak keberatan. Haha, semua orang mendengarnya. Ini bukan sesuatu yang kupaksa dia lakukan. Dia melakukannya dengan sukarela. Jangan bilang aku sengaja menindas orang luar jika dia kalah. Yun Yi tertawa penuh kemenangan. Makhluk ini 100 kali lebih tidak tahu malu daripada Xuan Hai. Mungkinkah semua anggota Sekte Dao adalah orang-orang yang hina dan tidak tahu malu seperti itu? Yang Chen sangat marah, tetapi sayangnya dia tidak cukup kuat. Jika tidak, dia pasti sudah merobek mulut Yun Yi sejak lama. Namun, Lin Chen tidak setuju. Terlebih lagi, karena baru saja mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dia belum sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan baru di dalam tubuhnya. Dia menjawab, ya, itu pilihan saya sendiri. Jika saya kalah, tentu saja saya akan menerimanya. Bagus, aku kagum dengan keberanianmu. Jika kau menjadi pelayanku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil demi kakak Mingyue. Yun Yi tampak puas, seolah kemenangan sudah di tangannya. Mungkinkah dengan kultivasinya di alam Yuan dan tingkat 3, dia tidak mampu menghadapi seniman bela diri alam inti emas yang baru saja melewati kesengsaraan? Kekhawatiran Mingyue yang sebenarnya bukanlah Lin Chen akan kalah dari Yun Yi, melainkan Yun Yi akan mempermalukan dirinya sendiri dan mencoreng nama Sekte Dao.
Lagi pula, baik Xuan Hai maupun mayat iblis es telah menderita kekalahan telak di tangan Lin Chen, jadi Ming Yue benar-benar tidak berpikir Yun Yi memiliki kemampuan untuk mempersulit Lin Chen. Bagian 848. Lin Chen dan Yun Yi berdiri saling berhadapan. Yun Yi tampak angkuh dan meremehkan, menunjukkan sikap yang sombong. Sebaliknya, Lin Chen tampak tenang dan terkendali, setenang batu, sehingga niat sebenarnya sulit untuk dipahami. Bagaimana menurut Anda hasilnya? Tentu saja, kakak senior Yun Yi memiliki kultivasi tingkat 3 kultivator alam Yuandan. Menghadapi seniman bela diri alam inti emas yang baru dipromosikan adalah hal yang mudah baginya. Benar sekali, benar sekali. Bocah dari alam lain ini sungguh terlalu sombong. Dia berani-beraninya menjalani cobaan di alam Dao kita. Bukankah ini terang-terangan memprovokasi semua kultivator di seluruh alam Dao? Kerumunan itu riuh dengan diskusi, menunjuk dan berbisik, hampir memperlakukan Lin Chen sebagai musuh. Sekumpulan idiot tak berotak. Ming Yue Zhen sangat marah, benar-benar kehilangan muka. Cara sekte Taoisme melakukan sesuatu benar-benar membuka mataku, kata Yang Chen dengan sinis. Yun Yi tampak sembrono dan arogan, terutama di depan Ming Yue, kesombongannya meluap-luap. Dia terkekeh dan berkata, "Tuan, tinju dan kaki tidak mengenal mata, dan cedera yang tidak disengaja tidak dapat dihindari. Namun, para pendekar dari domain pedang surgawi Anda terkenal dengan kulit tebal dan daging yang kuat, jadi seharusnya tidak menjadi masalah, bukan?" "Tentu saja, para pendekar dari domain pedang surgawi kami tidak serapuh yang kau kira," kata Lin Chen dengan tenang. "Kau aktor yang hebat, nanti kau akan menangis." Yun Yi mencibir, tetapi senyum lembut tetap teruk di wajahnya. "Hehe, kau benar. Karena kau bisa menahan bencana petir api, kau pasti sangat kuat. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri." Itu saja. Yun Yi tetap diam sepenuhnya, secara halus memengaruhi arus udara dari segala arah. Fiuh, gelombang. Arus udara mengaduk pasir yang berterbangan, menciptakan suara siulan yang dahsyat. Arus udara yang lewat bagaikan pisau, memotong kulit dan tulang dengan ketajaman yang luar biasa. Anginnya kencang sekali. Tentu saja, kakak senior Yun Yi telah menguasai teknik pengendalian angin hingga tingkat keempat. Angin yang dia kendalikan lebih tajam daripada ujung pedang atau pisau, mampu memotong besi seperti lumpur. Sepertinya Yun Yi akan serius. Meskipun ahli bela diri ini kuat secara fisik, bisakah dia menandingi senjata tajam? Jika dia cukup sial terkena serangan, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Anak ini benar-benar bodoh. Mengapa dia harus memilih untuk menjalani cobaan di alam Dao kita? Bukankah dia hanya mencari kematian? Semua orang mengobrol tanpa henti, sama sekali mengabaikan Lin Chen. Meskipun Ming Yue percaya pada kekuatan Lin Chen, dia tetap mengingatkannya melalui telepati. Saudara Taois Xing Chen, Yun Yi ini mengkultivasi teknik Dao berbasis angin, dan dia cukup mahir. Gerakannya tidak hanya ganas, tetapi pergerakannya juga luar biasa. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia telah mengkultivasi sepasang mata angin, yang memungkinkannya untuk secara akurat mengetahui keberadaan dan serangan lawannya. Ya, Lin Chen mengangguk diam-diam. Pusat badai. Sungguh menggelikan. Bisakah ini dibandingkan dengan mata iblis emas milik Lin Chen? Ya. Setelah Lin Chen menembus ke alam bela diri roh, tidak hanya kekuatannya yang meningkat drastis, tetapi keenam inderanya juga meningkat secara signifikan. Dia sekarang dapat merasakan pergerakan angin dengan jelas dan melihat setiap gerakan Yun Yi dengan sangat jelas. Melihat Lin Chen tetap tak terpengaruh, amarah Yun Yi semakin memuncak. Dia mendengus dalam hati, seorang pendekar bela diri yang baru saja melewati cobaan, yang bahkan belum mendapatkan pijakan, berani menggertak di depanku. Kalau begitu, akan kubiarkan kau lihat sendiri betapa kuatnya aku. Tiba-tiba, Yun Yi mengaktifkan energi batinnya, menyebabkan arus udara di sekitarnya menjadi semakin ganas. Seolah-olah pedang dan bilah yang tak terhitung jumlahnya telah muncul, menyapu daratan dengan kekuatan dahsyat dan merusak, menciptakan badai pasir yang mengaburkan pandangan. Hebat! Kerumunan itu ketakutan dan mundur karena takut. Yang Chen juga mundur, diam-diam terkejut, meskipun orang ini menjijikkan, kemampuannya memang luar biasa. Namun, bahkan mayat iblis es pun dikalahkan oleh kakak Chen, jadi seorang pendeta tahu biasa tentu saja bukanlah ancaman. Dan saat ini juga, di tengah deru angin dan pusaran pasir, sosok Lin Chen berdiri samar-samar, tubuhnya tetap tegak seperti pedang, seteguh batu, seperti seorang Buddha agung, tak tergoyahkan. Hah, Yun Yi terkejut, melihat Lin Chen sama sekali tidak terpengaruh oleh angin, dia heran, wow. Dia benar-benar punya kemampuan, kita tidak boleh meremehkannya. Namun, Yun Yi secara tidak sadar masih tidak menganggap Lin Chen serius. Dengan kultivasinya di alam Yuan dan tingkat 3, dia tidak mungkin terintimidasi oleh seorang seniman bela diri alam inti emas yang baru saja melewati cobaan. Pedang angin dan awan. Yun Yi mengeluarkan teriakan dingin, dan energi ganas yang melolong itu seolah-olah terwujud, mengembun menjadi pedang angin tajam yang tak terhitung jumlahnya. Padat seperti hujan, mereka berkeliaran ke segala arah, seolah-olah kehampaan itu sendiri telah terbelah menjadi bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap kekacauan, 10.000 pedang terbentuk. Cepat, gelombang. Yun Yi menyilangkan telapak tangannya, seolah mengendalikan angin dan awan, mengaduk hamparan debu yang luas. Gelombang. Angin kencang dan menusuk, setajam pedang, berterbangan seperti jaring, menyapu daratan, menembus setiap celah.
Seperti badai yang mengamuk, angin itu menerjang Lin Chen dengan dahsyatnya, seperti kekuatan langit dan bumi. Dari segi kultivasi, Lin Chen memang jauh lebih rendah daripada Bu Yunyi, tetapi pemahaman Lin Chen tentang angin jauh lebih mendalam. Bahkan di reruntuhan kuno yang sunyi, Lin Chen dapat bergerak bebas di dalam formasi absolut Gangbao, dan bahkan memahami Gangqi yang unik. Terutama setelah tingkat kultivasi Lin Chen mengalami peningkatan yang signifikan, kemampuannya dalam segala aspek mengalami transformasi yang luar biasa. Mata emas. Dengan matanya yang tajam seperti pedang, Lin Chen mampu menembus ilusi dan membedakan kebenaran. Meskipun serangan-serangan seperti angin itu begitu deras seperti hujan lebah, serangan-serangan itu tetap tidak bisa lolos dari pengamatan tajam Lin Chen. Terlebih lagi, di bawah tatapan mata emasnya, serangan-serangan seperti angin itu tampak melambat di mata Lin Chen. Desis, gelombang. Lin Chen bergerak dengan kelincahan bak hantu, gerakannya tak terduga dan sulit ditangkap, muncul dan menghilang di tengah debu dan angin yang berputar-putar, mengalir dengan mulus tanpa setitik debu pun menempel padanya. Seperti burung petrel di tengah badai, ia memiliki aura penguasaan yang tanpa usaha. Ini. Yun Yi tercengang. Dia tidak menyangka gerakan Lin Chen akan begitu aneh. Bahkan dengan penglihatannya yang tajam, dia tidak bisa menangkap gerakan Lin Chen. Frustrasi dan marah, Yun Yi tidak punya pilihan selain meningkatkan kepadatan angin, mendengus dingin, angin yang kukendalikan ada di mana-mana. Seberapa cepat pun kau, selama kau berada di dalam area kendaliku, lupakan saja untuk melarikan diri. Gelombang. Gelombang angin kencang dan dahsyat seolah-olah menjalin jaring yang ketat, memasang perangkap besar dan tak terhindarkan di area ini, dengan serangan yang merajalela dan kacau. Dor. Lumpur dan bebatuan yang berputar-putar seketika berubah menjadi debu, mengubah seluruh ruang menjadi labirin bentuk dan rupa. Anginnya kencang sekali. Aku hampir tidak bisa membuka mata. Belum lagi tubuh manusia, benda ini bahkan bisa menghancurkan baja. Anak ini sudah mati. Semua orang menghela napas kecewa. Saudara Chen, Yang Chen merasakan kekuatan angin itu dan tak kuasa menahan rasa khawatir. Ning Yue mengerutkan kening, tingkat kultivasinya memberinya pemahaman yang lebih jelas. Dia menggelengkan kepalanya dalam hati, jika ini terjadi sebelum cobaan, Yun Yi mungkin punya kesempatan. Tapi rekan Taois Xing Chen telah berubah total sejak cobaan yang dialaminya. Bahkan aku pun tidak yakin bisa mengalahkannya. Desis, gelombang. Dengan bayangan yang berkelebat, Lin Chen bergerak di ketinggian yang sangat tinggi. Saat hembusan angin semakin kencang, kemampuan gerak Lin Chen juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Yun Yi ketakutan dan bermandikan keringat dingin. Sekuat dan setajam apapun auranya, dia tidak bisa menyentuh Lin Chen sedikit pun. Tak diragukan lagi, harga dirinya sangat terluka dan dia merasa sangat malu. Kau benar-benar berpikir bisa lolos dari genggamanku. Yun Yi meraung marah, sosoknya melesat seolah menyatu dengan angin. Cepat dan tegas. Tingkat keempat dari teknik pengendalian angin melibatkan penggunaan angin untuk menghasilkan momentum, menggunakan momentum untuk menghasilkan bentuk, dan menggunakan bentuk untuk menghasilkan keuntungan. Suara mendesing. Yun Yi bergerak seperti bayangan, secepat kilat, gerakannya sangat cepat. Dia membangkitkan angin kencang dan ganas di sekitarnya, dan setiap gerakan tubuhnya seperti pedang tajam yang mampu memotong logam. Pusat badai. Angin bertiup kencang, dan di bawah pengamatan tajam Yun Yi, ia samar-samar dapat melihat sekilas gerakan Lin Chen. Hanya tipuan belaka, Yun Yi mencibir dengan nada menghina. Suara mendesing. Yun Yi melesat secepat kilat, angin berdesir di udara. Dia tampak berubah menjadi pedang tak terlihat, menembus kehampaan. Dia menggunakan angin untuk keuntungannya, menjadi lebih kuat, dan mengunci target pada bayangan Lin Chen yang menyeramkan dan berkedip-kedip. Dia menyerang dengan amarah yang luar biasa. Suara mendesing. Ujung angin, ibarat pedang tunggal yang menembus awan, membelah langit, seolah-olah merenggangkan kehampaan. Pukul, Yun Yi meraung dengan ganas. Meskipun hanya pertukaran ramah, Yun Yi tidak menunjukkan belas kasihan dalam setiap gerakannya. Aku bisa melihatnya. Tepat ketika angin hendak menerpa bayangan itu, yang membuat Yun Yi terkejut, Lin Chen tiba-tiba berhenti dan muncul di tempat kejadian. Ekspresinya dingin dan tegas, dan matanya, seperti mata elang malam, memantulkan cahaya tajam dan sedingin es. Tampaknya di mata Lin Chen, itu adalah penghinaan dan rasa jijik. Dengan baik, Yun Yi sempat terkejut, tetapi dengan cepat melupakannya. Mengandalkan tingkat kultivasinya yang angkuh, dia melanjutkan tanpa ragu dan berkata dingin, jika kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Mendesis. Gelombang udara menerobos udara, melepaskan serangan tajam dan ganas yang diarahkan langsung ke wajah Lin Chen. Didorong oleh rasa malu dan amarah yang luar biasa, Yun Yi jelas berniat membunuh Lin Chen. Begitu diucapkan, langsung dilakukan. Pada saat kritis itu, mata Lin Chen menajam, dan dia menunjuk dengan satu jari. Jari ini, rasanya seperti menghunus pedang tajam, menyebabkan angin kencang di sekitarnya hancur dan berkeping-keping. Jari Ki Pedang. Lin Chen mengeluarkan teriakan yang dalam, ujung jarinya berkilat dengan ketajaman yang tak tertandingi dan memikat jiwa, seperti ular berbisa yang mematikan, menatap tajam ke arah Yun Yi. Jari Ki Pedang. Jurus ini didasarkan pada jurus jari bintang pedang asli, tetapi diresapi dengan kekuatan energi pedang, membuatnya lebih tajam dan lebih dominan.
Secara khusus, jurus jari energi pedang Lin Chen diresapi dengan petir, menambahkan lapisan kekuatan penetrasi yang lebih besar. Suara mendesing. Dengan satu jari, energi pedang, seperti bilah tajam yang tak tertandingi, dengan mudah menghancurkan energi kuat di sekitarnya. Kekosongan itu terkoyak seperti tirai, melenyapkan segalanya, menghadapi serangan itu secara langsung dengan kekuatan yang tak terbendung. Dengan baik, Yun Yi merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, matanya membelalak tak percaya, dan dia dipenuhi rasa takut. Saat Lin Chen melakukan gerakan mengejutkannya, Yun Yi sudah merasakan bahayanya. Sayangnya, dengan serangan yang sudah di depan mata dan tanpa jalan keluar, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan melawan balik. Karena dia selalu percaya bahwa selama tingkat kultivasinya cukup tinggi untuk menekan Lin Chen, sekuat atau sedominan apapun Lin Chen, dia tidak akan pernah bisa menghadapinya secara langsung. Momen itu, bahkan di ruang yang dikaburkan oleh debu yang berputar-putar, dua kilatan dingin masih dapat terlihat samar-samar, seperti dua sambaran petir, saling berhadapan langsung. Mereka sudah datang. Apakah ini serangan yang dilakukan karena putus asa? Mengingat serangan mereka saat ini, konfrontasi langsung pasti akan mengakibatkan salah satu dari kita tewas. Semua orang menahan napas, menunggu dengan cemas. Bahkan Yang Chen merasa jantungnya berhenti berdetak, menahan napas, dan menatap lurus ke depan dengan mata terbelalak. Hanya Ming Yue yang tampaknya telah mengantisipasi hasilnya, tampak tenang dan terkendali. Bagian 849. Mendesis. Arus udara saling bersilangan dan terpecah, membuat ruang kosong itu tampak terbagi. Kulturisasi adalah satu-satunya jalan yang benar. Yun Yi meraung sambil melancarkan serangannya. Ekspresi Lin Chen tajam, tatapannya menusuk, dan dia memancarkan aura ketenangan yang penuh percaya diri. Dengan jari yang secepat kilat dan tebasan pedang yang dahsyat, dia menghancurkan arus udara, tak terbendung, menembus segala sesuatu di jalannya, dan tak terkalahkan dari segala arah. Wus, wus, gelombang. Dua berkas cahaya yang dominan dan tajam bertabrakan di langit seperti kilat, benturan dahsyat mereka membeku dalam sekejap, seolah-olah kehampaan tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan hening yang aneh. Tapi kemudian aku melihatnya. Energi pedang yang dahsyat dan tak tertandingi menembus dan menghancurkan segalanya. Energi yang kacau dan tak terkendali itu seketika hancur dan lenyap, bersama dengan debu yang menyebar ke segala arah. Aura tajam dan menusuknya tidak sekuat aura dahsyat pedang itu. Bang! Angin menerjang, energi pedang melepaskan keganasannya, dan pedang itu langsung menyerbu masuk. Dengan baik. Wajah Yun Yi memucat pasi, pupil matanya menyempit tajam, dan dia benar-benar ketakutan. Dia merasa bahwa bukan hanya kecemerlangannya yang hancur, tetapi juga harga diri dan kebanggaannya telah lenyap seketika. Momen itu, Yun Yi merasa seolah-olah seluruh pikirannya telah ditusuk oleh pedang tak terlihat, yang membuatnya merasa dingin dan bingung. Dia merasa seolah-olah telah jatuh ke jurang keputusasaan yang tak berujung, dan hatinya dipenuhi rasa takut akan kematian. Ledakan. Kekosongan itu bergetar, arus udara bergejolak, langit dipenuhi dengan angin dan debu yang berhamburan, dan debu yang mengamuk, seperti gelombang raksasa, menyapu liar ke segala arah dengan angin yang dahsyat. Mundur. Kerumunan itu mundur ketakutan, merasa seolah bulu mereka akan terkoyak oleh angin yang kencang dan ganas. Mereka semua menggunakan kekuatan mereka atau memanggil harta karun magis untuk melawan. Ming Yue juga sangat terkejut dan dengan cepat mengangkat tangannya, menciptakan lapisan dinding es. Namun, di bawah hantaman angin kencang yang terus-menerus, dinding es itu juga retak di banyak tempat, dan udara dingin pun bocor keluar. Kekuatan yang mengerikan. Bukankah ini hanya sparring persahabatan? Apakah ini pertarungan sampai mati? Yang Chen berkeringat dingin. Dari waktu ke waktu, angin kencang berangsur-angsur mereda, tetapi debu masih tetap ada. Apakah sudah berakhir? Semua orang menoleh, bermandikan keringat dingin, dan menatap dengan takjub pada debu yang perlahan menghilang. Di kejauhan yang berkabut, di tengah debu dan pasir yang tak berujung, sesosok figur yang dingin dan angkuh berdiri teguh seperti pilar yang menstabilkan laut, tak tergoyahkan oleh gelombang yang mengamuk, kebanggaannya yang sendirian memukau semua mata dan hati. Apakah itu kakak Yun Yi? Dilihat dari angka itu, sepertinya. Apa maksudmu, sepertinya, dengan kekuatan kakak senior Yun Yi, apakah perlu meragukannya? Semua orang cukup percaya pada kekuatan Yun Yi, dan emosi mereka tidak terlalu kuat terkait hasil yang tak terbantahkan. Kakak Chen, tanya Yang Chen dengan campuran rasa antisipasi dan kekhawatiran. Sementara itu, Ming Yue terus menatap sosok di tengah debu itu. Meskipun ia baru mengenal Lin Chen dalam waktu singkat, ia memiliki ingatan yang jelas dan tak terlupakan tentang sosoknya. Ia menghela napas dalam hati, seperti yang kuduga. Akhirnya, setelah debu mereda, sosok misterius itu perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Changping tidak ragu tentang hasilnya, tetapi ketika mereka melihat wajah sebenarnya di hadapan mereka, pupil mata mereka membesar dengan cepat karena sangat terkejut. Rasa kontras yang sangat besar sangat memengaruhi pikiran batin mereka. Lin Chen. Semua orang terkejut dan terpaku, ketika mereka melihat wajah asli Lin Chen, mereka benar-benar hancur. Dan ternyata ada di sana. Rambut Lin Chen mau berkibar liar, ekspresinya dingin dan tegas, tatapannya tajam seperti pedang yang ditempa. Tangannya berada di belakang punggung, tubuhnya tegak seperti pedang, sama sekali tak terluka. Dia seperti seorang kaisar agung, memandang rendah segala arah, tak tersentuh.
Ini, adakah yang bisa memberitahu saya apakah saya sedang berhalusinasi? Astaga, bagaimana mungkin itu dia? Di mana kakak Yunyi? Tidak, mustahil. Anak ini baru saja melewati cobaan, dan tingkat kultivasinya belum stabil. Dengan kekuatan kakak senior Yunyi, dia bisa dengan mudah mengalahkannya hanya dengan satu jari. Bagaimana mungkin dia bisa berdiri tanpa terluka? Astaga, apakah ini semacam lelucon yang dimainkan takdir kepada kita? Kerumunan itu benar-benar tersambar petir, jantung mereka berdebar kencang. Melihat Lin Chen yang gagah di hadapan mereka merasakan rasa malu dan hina yang luar biasa. Sekte Dao telah kehilangan semua muka di tangan mereka. Ming Yue menggelengkan kepalanya dan menghela napas pahit, tetapi melihat Lin Chen yang bersemangat dan tampan di depannya, dia masih sedikit bersemangat. Yang Chen menggosok matanya dengan keras, dan setelah memastikan bahwa itu memang Lin Chen, dia melompat-lompat kegirangan, haha. Kakak Chen, itu kakak Chen, kakak Chen ku menang lagi. Hore, gelombang adik-adik bodoh, gemetarlah. Gemetar. Memang benar, Changping dan yang lainnya gemetar ketakutan. Kemudian, setelah debu mereda, sosok Yun Yi perlahan-lahan terlihat. Namun, dibandingkan dengan Lin Chen, situasi Yun Yi tampak cukup genting. Melihat Yun Yi, rambutnya acak-acakan, matanya merah, seolah-olah dia telah dipukuli oleh banyak orang, dan pakaiannya compang camping. Ditambah dengan debu yang menutupi tubuhnya, dia tampak seperti pengemis, dan penampilan heroiknya telah lama lenyap. Kakak senior Yun Yi. Mungkinkah mereka benar-benar kalah? Mustahil. Kakak senior Yun Yi, dengan kultivasi alam Yuan dan tingkat 3, benar-benar kalah dari seorang seniman bela diri inti emas yang baru dipromosikan. Bukankah itu lelucon besar? Apakah tingkat kultivasi sudah tidak berarti lagi? Dia terlalu kuat. Apakah semua ahli bela diri di alam pedang surgawi sekuat dia? Haruskah kita tetap berpartisipasi dalam pertemuan naga tersembunyi di masa depan? Semua orang sangat terkejut dan sulit menerimanya. Yun Yi, khususnya, sangat percaya diri dan yakin bahwa menghadapi Lin Chen akan semudah menghancurkan semut. Tetapi dia tidak pernah menyangka kekuatan Lin Chen akan sepenuhnya menentang logika tingkat kultivasi, mengakibatkan kekalahan telak bagi Yun Yi dalam satu gerakan. Awalnya, dia ingin memuaskan kesombongannya di hadapan dewinya dan sesama murid, serta untuk meraih kehormatan bagi seluruh domain Dao. Namun kini, Yun Yi benar-benar dipermalukan, baik secara batin maupun batin. Lin Chen tetap tenang, menatap lawannya dengan sedikit sarkasme, jangan gunakan tingkat kultivasi untuk menilai atau menghina seorang seniman bela diri, karena tinjuku jauh lebih kuat dari yang kau bayangkan. Setelah jeda, Lin Chen melanjutkan, mengenai apa yang kau pikirkan barusan, aku tidak akan menyalahkanmu. Kuharap kau mau menerima kekalahanmu dan menyerahkan batu spiritual itu. Batu roh. Yun Yi menggertakkan giginya karena benci. Dia tidak hanya kehilangan harga dirinya, tetapi juga hartanya. Ini benar-benar memalukan. Jika ini sampai terungkap, bagaimana Yun Yi bisa kembali tegak? Kalah. Matamu yang mana yang melihatku kalah? Kau hanya unggul sesaat, dan kau berani bersikap arogan di depanku. Kata Yun Yi dengan marah. Cukup, apakah kau belum cukup malu? Bentak Ming Yue dengan marah. Kata-kata Ming Yue hanya semakin menyulut amarah Yun Yi, dan dia membalas dengan marah, kakak Ming Yue. Aku tidak tahu hubungan istimewa apa yang kau miliki dengan anak asing ini. Tapi dari sudut pandang Sekte Dao, bukankah kau merasa sedih karena membantu orang luar? Aku menyarankanmu untuk berhenti di sini karena aku berada di pihak Sekte Dao. Kata Ming Yue dingin. Lupakan saja, hanya segini kemampuan Sekte Dao. Kau sama sekali tidak punya pendirian. Bahkan aku pun tak tahan lagi, kata Yang Chen dengan sinis. Diam, Yun Yi meraung, menatap Lin Chen dengan penuh kebencian. Bocah, martabat Sekte Dao kita bukanlah sesuatu yang bisa diinjak-injak oleh orang luar sepertimu. Gelombang naga angin. Yun Yi memukul udara dengan kedua telapak tangannya, menimbulkan arus udara yang kuat yang menghasilkan naga angin panjang yang mengalir. Gelombang. Seekor naga meraung, dan naga angin yang panjang, mendominasi, dan ganas, tampak hidup dan mengancam, menyapu area tempat Lin Chen berada, mengaduk bebatuan yang bergejolak. Ledakan. Seekor naga angin dan energi yang panjang dan berkelok-kelok, berputar-putar mengikuti arus udara, melilit Lin Chen. Lengan Yun Yi bergerak seperti naga yang sedang bertarung, melepaskan gelombang energi angin yang kuat dan mendalam. Tangannya bergerak dengan cara yang tampak seperti sihir, seolah memanggil aliran energi dari langit dan bumi, yang berkumpul dengan dahsyat dan bergelombang. Momen selanjutnya. Yun Yi menggunakan kekuatan angin yang mengamuk untuk memadatkan bentuk pedang. Badai Slash. Yun Yi meraung, matanya dipenuhi amarah. Seperti perahu terbang yang membelah ombak, dia melepaskan serangan pedang dahsyat, merobek langit dan menciptakan jurang yang dalam. Dia menyerbu ke arah Lin Chen, yang terjerat oleh naga angin dan cahaya yang panjang, dengan niat membunuh. Pedang ini seperti sungai atau laut yang terbelah menjadi dua, sangat mendominasi. Kakak Chen, seru Yang Chen dengan terkejut. Menggunakan momentum untuk menciptakan pedang, itulah kekuatan sejati kakak Yun Yi. Serangan pedang itu pasti akan membunuh bocah itu. Namun, memaksa kakak senior Yun Yi sampai ke titik ini adalah kekalahan yang gemilang. Tampaknya kita tidak boleh meremehkan para pendekar dari alam pedang surgawi di masa depan. Semua orang menatap dengan mata terbelalak, benar-benar takjub. Ledakan. Pedang berbentuk badai itu menebas naga angin yang panjang, meledak seperti bom.
Sebuah kekuatan dahsyat yang menakutkan, seperti arus deras yang mengamuk, meraung dan mengguncang keluar. Suara itu. Hal itu bahkan lebih mengejutkan dari sebelumnya. Jika Lin Chen tidak menghindari kekuatan sebesar itu, dia pasti sudah langsung menjadi abu. Namun, saat gelombang kejut dari ledakan berangsur-angsur mereda, yang terlihat adalah semburan api yang berkobar. Mengejutkan. Di tengah kerusuhan, Lin Chen tetap tenang seperti gunung Tai, berdiri teguh dan tak tergoyahkan. Perbedaannya adalah Lin Chen sekarang mengenakan baju zirah yang menyala-nyala, wajahnya setajam pisau, matanya dingin dan meremehkan, dan dia tak tergoyahkan seperti gunung, menatap lurus ke arah Yun Yi. Mustahil. Apakah pria ini terbuat dari besi? Bahkan sesuatu yang terbuat dari besi pun tidak akan sekuat ini. Semua orang terkejut dan tidak percaya. Mereka berdiri terpaku di tempat, seolah-olah dipahat dari batu. Ini, Yun Yi terdiam, melihat Lin Chen yang gagah perkasa di hadapannya adalah sebuah aib, mimpi buruk. Ia bahkan ingin membenturkan kepalanya ke tembok dan mati. Apakah dia harus sekuat ini? Kau telah mempermalukan dirimu sendiri. Ming Yue mendengus pelan. Haha, sekarang kau pasti sudah yakin, kan? Yang Chen tertawa penuh kemenangan. Persetan dengan ibumu. Yun Yi menerjang maju dengan amarah yang meluap-luap, momentumnya seperti badai. Lin Chen mengangkat alisnya dengan dingin, tatapannya berubah menjadi sedingin es. Pelarian berdarah. Sisa darah itu lenyap tanpa jejak, menghilang secara misterius. Dengan baik. Yun Yi tiba-tiba kehilangan sasarannya, seluruh tubuhnya kaku, serangannya membeku, dan pada saat yang sama, firasat buruk menyerbu hatinya. Desir. Sesosok bayangan samar, seperti hantu tak terlihat, muncul entah dari mana di samping Yun Yi, disertai suara dingin yang menggema di benak Yun Yi, kesabaranku ada batasnya. Suara mendesing. Sebuah pukulan telapak tangan yang tampak biasa saja namun sangat kuat menerpa bagian belakang leher Yun Yi. Bang! Mata Yun Yi melotot, tulang keringnya hampir patah, dia terhuyung-huyung, lalu jatuh tersungkur ke tanah, wajahnya membentur bumi dengan keras, dan dia jatuh dengan kepala terlebih dahulu, matanya berkaca-kaca. Lin Chen berdiri dengan dingin dan angkuh, lalu berkata dengan suara berat, aku sudah menanggungnya berulang kali. Tolong jangan memaksaku dan mengambil nyawamu. Satu gerakan. Seorang ahli tingkat Yuan dan tiga mengalami kekalahan telak. Yang lebih mengerikan lagi adalah tidak seorang pun yang hadir dapat melihat bagaimana Lin Chen melakukan aksinya. Dalam sekejap, seluruh tempat kejadian itu sunyi senyap, mencekam, dan dipenuhi rasa takut. Bagian 850. Mengejutkan. Fakta bahwa seorang ahli bela diri yang baru saja melewati cobaan berat dapat dengan mudah mengalahkan seorang ahli tingkat Yuan dan ketiga telah menggoyahkan pemahaman mereka tentang logika perbedaan tingkatan. Tidak bisa dipercaya, kakak Yun Yi dikalahkan dengan begitu telak. Seharusnya aku menyadarinya lebih awal. Monster yang mampu bertahan sempurna dari cobaan petir dan api bukanlah sesuatu yang sesederhana yang kubayangkan. Aku tahu, tapi kekalahan kakak Yun Yi agak keterlaluan, bukan? Mereka semua terkejut, dan meskipun masalahnya sudah selesai, mereka masih sulit menerimanya. Sayang sekali, reputasi Sekte Dao kita telah hancur karena mereka. Ming Yue menghela napas pasrah. Ada langit di balik langit, dan manusia di balik manusia. Sekte Daomu hanya merasa benar sendiri, berpikiran sempit, dan meremehkan orang lain. Yang Chen mencibir. Adapun saudaraku Chen, dia terkadang tidak bergerak, tetapi ketika dia bertindak, dia akan memberimu pelajaran dalam sekejap. Sungguh memalukan. Changping dan yang lainnya sangat marah hingga wajah mereka memerah, tetapi mereka tidak dapat membantahnya, dan mereka bahkan tidak berani menatap mata Lin Chen lagi. Saat ini juga, Yun Yi perlahan sadar kembali, kepalanya berputar dan pandangannya kabur. Dia terhuyung berdiri, tampak sangat berantakan, dan menggertakkan giginya penuh kebencian, aku belum kalah. Pertempuran kita belum berakhir. Suara mendesing. Sebuah pedang panjang yang dingin menekan bahu Yun Yi dengan berat. Lin Chen berkata dingin, kekalahan tetaplah kekalahan. Seorang pria harus memiliki keteguhan hati. Tentu saja, jika kau terus menguji batas kemampuanku, jangan salahkan pedang ini karena tidak kenal ampun. Itu saja. Aura pedang yang mengerikan menembus langsung ke dalam pikiran Yun Yi. Yun Yi merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, keringat dingin mengucur, namun dia tidak mau menerimanya. Dia hanya bisa meminta bantuan Ming Yue, kakak Ming Yue. Sebagai murid Sekte Dao, bagaimana Anda bisa mentolerir murid-murid kita diintimidasi oleh pendekar dari wilayah lain? Maaf, aku tidak bisa mempermalukan diri sendiri seperti itu. Siapapun yang ingin ikut campur harus menanggung akibatnya sendiri. Aku tidak akan ikut campur. Jawab Ming Yue dingin. Wajah Yun Yi mengeras, hatinya terbakar amarah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, nak, ini adalah domain Dao, bukan tempat di mana seseorang dari domain lain sepertimu bisa bertindak sembrono seperti ini. Cukup sudah omong kosong ini. Sepertinya kau tidak menginginkan kepala ini lagi. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Ekspresi Lin Chen berubah dingin, pedang panjangnya berkelebat, dan aura membunuh yang mengerikan terpancar darinya. Tidak, Yun Yi langsung meringkuk, seperti udang bercangkang lunak, dan berkata dengan panik, saudaraku, tolong tenang, tolong berbelas kasih, aku mengakui kekalahan. Bukankah kau menginginkan batu spiritual itu? Aku akan memberikannya padamu sekarang juga. Oh, bukankah tadi kau begitu berani?
Kau sudah menyerah begitu cepat. Lin Chen sedikit menahan posisi pedangnya, wajahnya penuh dengan rasa jijik. Bukan berarti Yun Yi ingin mundur, tetapi aura Lin Chen terlalu luar biasa. Dia bahkan bisa merasakan niat membunuh yang kuat di pedang di tangan Lin Chen, yang mungkin berlumuran banyak darah dan jelas bukan milik orang baik. Bagaimana mungkin Yun Yi berani tidak mengakui kekalahan? Lagi pula, seorang pria sejati akan membalas dendam bahkan setelah 10 tahun. Yun Yi selalu merasa kalah dari Lin Chen karena ia tidak mengetahui latar belakang pihak lain. Selama ia hidup, ia akan menelan penghinaan ini dan pasti akan membalas dendam pada Lin Chen suatu hari nanti. Setelah memahami hal ini, Yun Yi mengangguk patuh dan berkata, ya, kemampuan bela diri Anda luar biasa, saya bersedia menerima kekalahan. Ini batu spiritual, silakan diterima. Sambil berbicara, Yun Yi dengan patuh mengeluarkan batu spiritual aneh yang jernih seperti kristal dan memancarkan energi spiritual yang unik. Lin Chen mengambilnya dengan satu tangan, diam-diam merasa senang, ini memang produk yang luar biasa, tetapi cukup berat, hampir setara dengan kualitas batu esensi hitam. Lumayan, ini bonus tambahan. Iya, pedang tidak punya mata, bisakah kau lepaskan? Tanya Yun Yi lemah. Kau pintar karena tahu apa yang terbaik untukmu. Lin Chen menyarungkan pedangnya. Seolah takut Lin Chen akan berubah pikiran, Yun Yi dengan cepat melesat di depan Chang Ping dan yang lainnya. Dengan jumlah mereka yang jauh lebih banyak darinya, kepercayaan dirinya kembali membuncah, dan dia berteriak, "Nak! Aku meremehkanmu kali ini, tapi aku akan mengingat hutang ini. Kau pasti akan menghadiri pertemuan naga tersembunyi bulan depan, kan? Kalau begitu, aku akan membalas dendam atas dendam lama dan baru 10 kali lipat." "Aku siap kapan saja," kata Lin Chen dengan acuh tak acuh. "Ayo pergi," teriak Yun Yi, meskipun ia tahu dirinya terlalu malu untuk menghadapi siapapun, lalu menyelinap pergi. Ini. Chang Ping dan yang lainnya saling memandang dengan kebingungan. Meskipun mereka sangat marah atas tindakan Lin Chen, Yun Yi pun telah mengalami kekalahan telak, jadi bagaimana mungkin mereka berani memprovokasi Lin Chen lagi. Karena tidak ada pilihan lain, mereka hanya bisa pergi dengan sedih. "Hehe, selamat, Kakak Chen. Kau baru saja melewati cobaan dan mengumpulkan inti kekuatanmu, dan ada orang bodoh yang sudah mengirimkan hadiah untukmu," kata Yang Chen sambil tersenyum. "Saudara Taois Xing Chen, sekte Dao kami telah bersikap tidak sopan. Saya mohon maaf kepada Anda." Ming Yue membungkuk sebagai tanda permintaan maaf. "Baiklah, hentikan kepura-puraanmu. Aku sudah melihat kebusukan sekte Daomu." Yang Chen tidak memberi Ming Yue kesempatan dan berkata dengan nada menghina, "Saudara Chen. Karena domain Dao tidak dapat mentolerir kita, mari kita kembali secepat mungkin." "Baik," Lin Chen mengangguk sedikit, mengepalkan tangannya dan berkata, "Kakak Ming Yue, saya permisi dulu." "Apakah kau begitu terburu-buru? Bukankah kau datang untuk berlatih? Wilayah Dao kami luas dan kaya akan sumber daya, dengan banyak keajaiban dan situs kuno yang akan sangat cocok untuk latihanmu." Ming Yue buru-buru berkata, "Lupakan saja, bukan karena kita rakyat biasa yang bersalah, tapi karena kita memiliki harta karun. Kita tidak ingin ditendang lagi saat kita sedang jatuh," kata Yang Chen dengan sinis, sudah menyimpan rasa kesal terhadap Ming Yue. Ming Yue tahu dia salah dan tidak bisa berkata apa-apa untuk menjawab. "Kakak Ming Yue, maafkan aku, adikku agak kurang sopan. Tolong jangan diambil hati." Lin Chen tersenyum tipis dan berkata, "Hanya saja metode dan aturan kultivasi berbeda di setiap alam. Pada akhirnya kita hanyalah orang-orang dari alam lain, jadi tidak nyaman bagi kita untuk tinggal lama. Selain itu, pertemuan naga tersembunyi semakin dekat, dan aku juga perlu mengasingkan diri untuk memperkuat kultivasiku." "Baiklah." Ming Yue menghela napas tak berdaya, tatapannya kembali mengeras. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Ingat perjanjian kita, aku pasti akan mengalahkanmu tanpa ragu-ragu di pertemuan naga tersembunyi. Begitu pula, aku tidak akan menahan diri jika harus bertarung secara adil." Lin Chen tersenyum tipis dan berkata, "Xiao Chen, ayo kita kembali." "Tentu saja, aku merasa tidak nyaman berada di sini bahkan untuk sesaat pun," Yang Chen mendengus. "Baiklah, cukup." Lin Chen memutar matanya, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Ming Yue, "Selamat tinggal. Sampai jumpa lagi." Wajah Ming Yue menunjukkan sedikit kesedihan. Segera setelah itu, Lin Chen dan Yang Chen terbang pergi. Ming Yue memperhatikan sosok Lin Chen yang pergi dan menghela napas, "Sampai kita bertemu lagi. Jika bukan karena ikatan mutiara suci Qiankun, aku khawatir kau pasti sudah melupakanku sepenuhnya, bukan?" Langit. Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Saudara Chen, kurasa kau benar-benar tidak berpikir matang kali ini bukan seperti dirimu. Wanita ini jelas masih mengincar mutiara suci Qiankun. Jika dia kembali dan melapor ke sektenya, kau akan mendapat masalah besar nanti." "Tidak, dia tidak akan melakukannya," kata Lin Chen dengan yakin. "Kau bisa mengenal wajah seseorang, tapi tidak bisa mengenal hatinya. Sebaiknya jangan terlalu mempercayai seorang wanita, apalagi wanita cantik, itu bahkan lebih berbahaya," kata Yang Chen dengan nada serius. "Kami tidak menyimpan dendam satu sama lain, jadi mengapa aku harus membunuhnya?" Lin Chen meliriknya. Yang Chen terdiam, jadi dia mengganti topik dan bertanya, "Ngomong-ngomong, meskipun kau hampir disergap oleh penjahat selama pelatihan ini, itu adalah berkah tersembunyi, yang membuatmu menjadi pemenang terbesar. Jadi, apa rencanamu untuk masa depan?"
Pertemuan naga tersembunyi akan segera berakhir, dan aku ingin mencari tempat untuk mengasingkan diri guna berkultivasi. Lalu mengapa kita tidak tinggal saja di Sekte Api Surgawi kita? Tidak, Sekte Api Surgawi sangat sibuk akhir-akhir ini, dan aku tidak ingin merepotkan pemimpin sekte lebih lanjut. Kau juga perlu memperkuat kultivasimu dan berusaha untuk menembus alam inti emas sebelum pertemuan naga tersembunyi. Tentu saja, saya akan belajar giat, jika tidak, kesenjangan antara kita hanya akan semakin melebar. Kalau begitu, mari kita ucapkan selamat tinggal di garis batas. Saya harap bisa melihatmu bersinar dalam sebulan lagi. Haha, tentu saja, Yang Chen tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dengan berat hati, tapi ngomong-ngomong, setelah melewati begitu banyak kesulitan bersama, aku benar-benar agak berat hati berpisah denganmu. Sayang sekali, jika aku seorang wanita, aku pasti akan jatuh cinta padamu. Berhenti membuatku jijik. Lin Chen merinding seluruh tubuhnya, segera menjauhkan diri dari Yang Chen, dan berkata dengan lantang, ingat ini. Jangan mengecewakanku sebulan lagi. Hei, aku masih punya banyak pertanyaan untukmu, jangan terburu-buru pergi. Seru Yang Chen, tetapi Lin Chen terlalu cepat dan menghilang dalam sekejap. Kota Panlong. Reruntuhan kuno itu ditutup, dan Northern Wilderness Trial, yang berlangsung selama sebulan penuh, akhirnya berakhir. Di luar kota utara, alam suci cahaya pedang telah terbuka, membawa pertanda baik, seolah menyambut kembalinya raja. Sayangnya, hanya sedikit lebih dari 100 murid dari berbagai sekte yang kembali dari ujian gurun utara, banyak di antaranya tidak berpartisipasi dalam ujian reruntuhan gurun kuno. Hasilnya bahkan lebih mengecewakan dari yang diperkirakan. Secara khusus, hanya sedikit dari murid-murid sekte pedang yang dulunya sombong dan angkuh yang kembali. Aku benar-benar tidak tahu hal-hal mengerikan apa yang mereka alami selama uji coba alam liar utara ini. Apa yang terjadi? Mengapa hanya sedikit murid yang kembali dari ujian padang gurun utara tahun ini? Penghalang itu baru saja diaktifkan, dan hutan belantara utara sangat luas, banyak murid mungkin tidak dapat kembali tepat waktu. Namun, para murid yang berhasil kembali dari ujian gurun utara kali ini jelas merupakan yang terbaik dari yang terbaik, dan mereka layak dibina oleh inti sekte. Para konsul dari berbagai faksi berbisik-bisik di antara mereka sendiri, dipenuhi dengan antisipasi. Dugu Jian berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap hutan belantara utara dengan penuh pertimbangan. Ia berpikir dalam hati, ujian hutan belantara utara ini melibatkan perebutan reruntuhan kuno, dan penuh dengan bahaya. Aku bertanya-tanya berapa banyak murid paviliun penjinak hewan kita yang akan mampu kembali hidup-hidup. Aku baru saja memikirkannya. Tiba-tiba seseorang berseru, hei, bukankah itu Sima Tianqi dari paviliun penjinak hewan buas? Sima Tianqi. Hah, bukankah dia ikut serta dalam uji coba hutan belantara utara? Tapi sepertinya dia belum kembali dari arah hutan belantara utara. Astaga, mungkinkah dia sudah melewati seluruh hutan belantara utara? Bahkan seorang ahli alam inti emas pun mungkin tidak mampu melakukan itu. Semua orang sangat terkejut. Tianqi, Dugu Jian diam-diam merasa khawatir, seolah-olah dia telah mengantisipasi sesuatu, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela napas, sayang sekali gelombang kau seharusnya tidak kembali. Dalam sekejap, semua mata tertuju pada Sima Tianqi. Sima Tianqi, dengan wajah sangat sedih, melangkah ke tembok kota dan berjalan langsung ke sisi Dugu Jian. Kemudian, sambil menatap hutan belantara utara, dia bertanya dengan lembut, Tuan Paviliun Pedang, apakah Lin Chen belum kembali? Lin Chen, Dugu Jian terkejut. Setelah mengamati Sima Tianqi lebih dekat, ia jelas merasakan perubahan signifikan dalam sikap Sima Tianqi. Ia segera bertanya, Tianqi, apa sebenarnya yang terjadi? Adik Lin Chen telah mengalami kemalangan, nasibnya tidak diketahui, kata Sima Tianqi dengan sedih. Ini, ekspresi Dugu Jian berubah. Dia selalu memiliki harapan tinggi terhadap Lin Chen, dan setelah mendengar berita ini, dia merasa sulit menerimanya dan sangat menyesal. Tapi aku masih percaya padanya, karena dia tidak pernah kalah. Sima Tianqi tampak sedih sambil berhenti dan menatap ke kejauhan, sebagian karena ia berduka atas kemalangan Lin Chen, dan sebagian lagi karena ia menunggu Jian Wu muncul. Atau lebih tepatnya, dia ingin memastikan jawabannya.